321. Alfat sudah menunggu sendirian di depan tempat lesnya. Dengan sabar dia menunggu sambil membaca buku, di bangku di dekat pintu masuk, seperti yang Vika anjurkan padanya. "Al, belum dijemput," kata guru lesnya yang baru keluar dari ruko tempat les Alfat. "Belum bu, masih di jalan," kata embun. "Al barusan kirim pesan," jawab Alfat sambil tersenyum. "Tunggu di dalam saja Al, bahaya nanti buat kamu," kata sang guru les yang khawatir pada keselamatan Alfat. "Iya, Bu, sebentar lagi embun juga sampai," jawab Alfat tenang. "Ibu silakan kalau mau pulang." "Alfat tidak apa sendirian. Beneran, kamu nunggu di dalam saja sama Mas Roni." Alfat terpaksa berdiri dan menuruti perkataan sang guru, yang mencemaskan dirinya. Begitu Alfat, sang guru yang sudah siap pulang, segera mengambil motornya untuk pulang. Saat melihat sang guru sudah pergi, Alfat keluar lagi dari ruang tata usaha, bersamaan dengan masuknya mobil sang ayah yang masuk ke jalur lambat di depan ruko tempat lesnya. Vika membuka kaca jendela, dan menyuruh Alfat segera masuk. "Maaf menunggu lama sayang," kata Vika begitu Alfat masuk dalam mobil. "Kita ke masjid dulu ya, baru makan," kata Ferish menatap Alfat yang tersenyum di belakang. "Kita mau makan di mana?" "Iya," tanya Alfat senang. "Al ingin di mana?" tanya balik Vika pada sang anak. Pizza," jawab Alfat sambil tersenyum. "No, kita makan nasi dulu, kalau mau pizza, take away saja nanti," kata Vika dengan cepat. "Kalau mau jajan ya jajan, tapi harus makan nasi dulu." "Kalau begitu rumah seafood aja," jawab Alfat sedikit kecewa. Ferish mengulum senyumnya. Vika masih tegas meski tetap menuruti keinginan Alfat. "Opa enggak diajak ya bun?" tanya Alfat yang masih teringat dengan Dion Gimun. "Opa tidak bisa," katanya sayang, "masih sibuk. Tadi sudah bunda telpon," jawab Vika lembut. Ferish pun membawa mobilnya ke masjid terdekat sebelum menuju restoran yang diminta Alfat. Vika sudah sampai di rumah lagi, dan sudah menemani Alfat untuk mengulangi pelajaran yang dia terima hari ini, karena tugas rumah sudah dikerjakan Alfat siang tadi. Vika menemui Ferish yang ada di ruang kerjanya. Dia berencana akan menelepon mamanya. "Mas, telepon kembar ya," kata Vika begitu masuk dalam ruang kerja sang suami. Pakai saja komputernya. Alfat sudah tidur," tanya Ferish balik. "Belum, masih nonton di depan," jawab Vika sambil menarik kursi kerja untuk mendekat ke komputer, sedang Ferish sedikit bergeser untuk dirinya. Vika menghidupkan komputer dan mulai panggilan internasionalnya. "Ma," panggil Vika penuh tanya pada sang mama, yang terlihat berantakan. Vika ganggu mama. "Sayang, mama akan ajak anak-anak ke sana ya. Minggu depan mereka sudah libur, dan mama ada urusan dengan Mama Lydia," kata Siska sambil merapikan rambutnya kemudian merapikan tempat tidurnya yang berserakan dokumen-dokumen rahasia Harold. "Iya ma, Visa sudah dapat jadwal terapinya ma." "Sudah sayang, kalau enggak salah 3 minggu lagi." "Bentar, tadi Visa kasih ke mama, fax dari rumah sakit tadi," jawab Siska menghindari bertatapan dengan Vika. "Ma, mama baik-baik aja, kan?" tanya Vika yang menyadari jika Siska menghindari dirinya. Jawab Siska sambil memaksakan diri untuk tersenyum dan melihat ke kamera sebentar. "Mama habis nangis, anak-anak takut sudah merepotkan mama karena minta dress lama. Dan mama terus mengurung diri di kamar," kata Vika sedih. "Mama baik-baik saja sayang." "Ya, mama menangis karena terlalu bahagia tadi. Mama bisa berharga untuk Avi dan Visa yang senang dengan rancangan mama." "Itu saja sayang, mama tadi baru ingat ada kerjaan, dan harus diselesaikan makanya di dalam kamar terus. Nanti mama temui anak-anak." "Ya," jawab Siska menutupi alasan sebenarnya. Dia tidak ingin membuat Vika merasa takut. "Nah, ini dia sayang. Masih pertengahan bulan depan sayang, jadwal visa terapi. Jadi bisa mama ajak pulang dulu. Kasihan kalau di rumah sendirian. Dedi belum pulang dari perjalanannya ma." "Belum sayang, katanya masih 1 minggu lagi, karena masih ke beberapa negara. Makanya mama ajak mereka. Kalaupun ada Dedi, juga kasihan karena Dad pasti sibuk sendiri," jawab Siska dengan senyum kaku. "Oh, iya ma, jadi minggu depan ya," kata Vika memastikan. "Iya,
lusa mereka mau pesta kostum dulu untuk penutupan ujian semester mereka. Mereka sudah antusias dengan pesta kostum itu. Sudah dulu ya sayang, Mama mau mandi, terus berkemas, kamu juga istirahat. Iya Ma, Mama sehat-sehat terus ya, Vika sayang Mama, kata Vika dengan senyum hangatnya, sebelum mengakhiri panggilan Skype-nya. Vika menoleh pada Ferish yang menatapnya. Ferish mendengarkan perbincangan Vika dan Siska. Tahu begitu, kemarin Vika menunggu mereka saja ya Mas, jadi bisa pulang bareng. Ya, kita kan nggak tahu. Mungkin urusan Mama juga mendadak. Sekarang sudah lega, Mama tidak ada masalah apa-apa. Vika menggelengkan kepala. Mama pasti sembunyikan sesuatu Mas, biasanya Mama tidak seperti itu jika Vika telepon. Mama akan rame dan semangat berbincang banyak hal. Kita doakan yang terbaik sayang, Mama pasti akan cerita jika Mama sudah siap. Sekarang, bobo yuk, sudah malam, kata Ferish merangkul Vika. Mas sudah selesai, tanya Vika menatap Ferish, saat melihat meja kerja Ferish masih bertumpuk berkas. Besok lagi lanjut. Aku mau manjakan istriku. Biar rileks otot-ototnya, kata Ferish senyum. Ferish berdiri dan memberikan tangannya agar disambut Vika. Ayah belum pulang juga, kemana ya, kata Vika sambil berjalan menuju kamarnya. Di ruang tengah, Alfat sudah tidak ada lagi. Sudah, nanti telepon ayah di kamar, aku tidak mau kamu terbebani saat aku merenggangkan otot kamu. Naik dulu Mas, lihat Al. Kata Vika menarik Ferish untuk naik tangga. Pintu kamar Alfat sudah tertutup rapat, perlahan Vika membukanya dan terlihat Alfat yang tertidur di kursi dengan sebuah buku cerita sejarah Romawi. Vika menatap Ferish yang ada di belakangnya. Dengan tatapan mata, Ferish tersenyum dan mengangkat Alfat. Sementara Vika merapikan tempat tidur Alfat. Berat banget bacaannya, Nak, kata Ferish mengambil buku yang dipeluk Alfat. Biarlah Mas. Bebaskan saja dia mau baca apa, yang penting berguna untuknya. Aku cuma ingin dia suka baca, jadi kalau ujian nanti dia mau baca soalnya, dan belajar hafalannya, kata Vika menyelimuti Alfat yang sudah dibaringkan di atas tempat tidur. Sebuah kecupan di kedua pipi dan kening Alfat diberikan oleh Vika dengan lembut. Terucap sebuah doa saat Vika menyentuh kepala Alfat. Jagoan ayah bunda, kata Ferish mengusap kepala Alfat. Mereka pun keluar dari kamar Alfat bersama, menuruni tangga menuju kamar mereka. Di anak tangga terakhir yang mereka pijak, Dion Gimun masuk ke rumah dengan wajah sedih, sampai tidak melihat Vika dan Ferish yang berdiri di tangga. Yah, panggil Vika pada Dion Gimun. Dion Gimun baru tersadar ada sang putri kesayangan yang belum tidur. Dion Gimun menatap Vika dan Ferish dengan tatapan sendu. Kalian belum tidur? Tanya Dion Gimun lirih. Vika baru telepon Mama, dan Mama bilang minggu depan akan mengajak Avi dan Fiza ke sini. Jawab Vika melepaskan tangan Ferish, lalu berjalan mendekati Dion Gimun. Ayah kenapa? Tanya Vika memeluk Dion Gimun. Ferish masih berdiri di anak tangga terakhir dan bersandar di besi pegangan tangan. Enggak apa sayang, hanya capek saja. Seharian banyak banget kerjaan ayah. Tidurlah, sudah malam, kata Dion Gimun lembut. Vika menggelengkan kepala di pelukan Dion Gimun. Ayah tidak pernah seperti ini jika hanya lelah. Ayah, cerita saja sama kami. Enggak ada sayang, hanya masalah kerjaan. Biasa, kan naik turun bisnis. Tenang saja ya, Bobogi. Tapi ayah pinjam Ferish dulu, ayah mau konsultasi soal ekspor. Bisa Rish? Bisa ya? Jawab Ferish cepat. Ferish juga merasakan keanehan sikap Dion Gimun. Jadi Vika enggak boleh dengar. Tanya Vika kecewa. Hanya soal ekspor impor sayang, pekerjaan suami kamu. Kalau mau dengar enggak apa sih, jawab Dion Gimun, membelai kepala Vika. Enggak deh, pusing, jawab sambil melepas pelukannya dari Dion Gimun dan masuk kamar. Malam sayang, kata Dion Gimun dengan lembut dan tersenyum, dan menatap Ferish. Ayah tunggu di ruang kerja ya, kata Dion Gimun pada Ferish. Dion Gimun mengerti Ferish pasti akan mengantar Vika untuk ke kamar dulu. Iya ya, jawab Ferish tersenyum, kemudian melangkah masuk kamar. Ferish menemui Vika yang sudah berbaring di ranjang dan memakai selimut. Kalau Mas keberatan dengan permintaan ayah, tolak dulu enggak apa Mas,
kata Vika mengelus lengan Ferish yang duduk di pinggir ranjang menatapnya. Enggak apa, sayang, aku juga enggak tega kalau lihat ayah murung terus. Aku temui ayah dulu ya, kata Ferish mengelus pipi Vika. Kedipan mata Vika membuat Ferish lega, dikecup kening Vika dengan lembut, baru dia beranjak menemui Dion Gimun. 322. Dion Gimun duduk di sofa dekat jendela ruang kerja yang terbuka. Jendela yang sengaja dibuka oleh Dion Gimun karena dia ingin merokok, karena merasa gelisah. Lampu ruangan juga sengaja tidak dia nyalakan semua, untuk membuat suasana menjadi tenang. Yah, panggil Ferish yang melihat asap rokok yang mengepul di sudut ruangan. Mau dinyalakan lampunya ya? Tanya Ferish sambil masuk. Enggak usah Rish, pusing kepala ayah. Kalau terlalu terang. Enggak apa, kan ayah merokok. Santai saja ya, jawab Ferish sambil duduk di seberang Dion Gimun. Sedikit menjauh dari asap rokok Dion Gimun. Vika dan Fatih sudah tidur. Tanya Dion Gimun menegakkan tubuhnya untuk memulai bercerita pada Ferish tentang ganjalan di hatinya dan membuatnya sakit kepala. Ayah tidak ingin mereka tahu apa yang akan aku ceritakan. Sudah ya, penting dan rahasia ya. Dion Gimun berdeham dan mematikan rokoknya di asbak kayu yang ada di atas meja. Kamu ingat, kan soal sitaan di Bangka kemarin, Mark dan Joe sudah dapat siapa yang menumpang kargo Noah dengan inisial Mr. Orang yang tidak pernah ada dalam pikiran ayah. Mungkin juga kamu, kata Dion Gimun mengawali ceritanya. Ferish menatap tanya pada Dion Gimun, yang kembali menyulut batang rokoknya. Untuk batang yang ketiga, setelah dilihat dari asbak yang sudah ada 2 putung rokok baru. Mark mendapatkan satu kode negara asal dari barang-barang itu, dari pemesanan orang-orang yang bisa Mark hubungi. Joe menelisik ke negara itu, dan jatuh di sebuah peternakan domba, yang dimiliki Harold. 2 orang berhasil Joe dan yang lain amankan dari peternakan itu. Dan kenyataan yang mereka ungkap sungguh menyakitkan Rish, kata Dion Gimun sedih. Dedi Harold ya, yang benar saja. Tanya Ferish tidak percaya. Orang yang terlihat tenang dan bersih, terlibat dalam bisnis gelap. Ya, Joe awalnya juga tidak percaya. Dia dalam 3 hari terus mencari bukti, kalau mungkin 2 orang yang mereka tangkap itu ingin mengadu domba ayah dan Harold. Namun, jawabannya tetap sama. Bahkan Mark mengamankan seorang provokator di organisasi yang pernah menangkap keluarga teman ayah yang ada di Capetown. Dia anak buah Harold yang menjavi mata-mata di organisasi. Ferish mengusap wajahnya masih tidak percaya, dan tetap mendengarkan Dion Gimun bercerita. Yang aku khawatirkan adalah keselamatan Avi dan Fiza juga Siska jika sampai ayah bongkar mereka. Harold adalah penerus dari Mr. D yang dulu mengetuai organisasi terbesar dan satu-satunya di dunia, menghandle perdagangan obat-obatan. Sebelum terpecah menjadi 3 dan salah satunya yang ayah ikuti. Mr. D ada di balik semua kerusuhan organisasi, bahkan Mark bisa menjebol akun mereka, dan mendapat bukti, mereka mengikuti ayah. Dan menjadi dalang dari semua peristiwa yang membahayakan kita. Mereka ingin menghancurkan ayah, begitu maksud ayah. Tanya Ferish dengan tidak percaya. Ayah belum tahu mau mereka sebenarnya Rish, apa hanya mau mencari keuntungan tanpa modal, atau ada tujuan lain. Namun dari beberapa orang yang ayah hubungi, ada orang di balik penyerangan saat acara Oscar di Vietnam dulu, lalu ada yang secara khusus memberi dana pada orang yang bekerja sama dengan Cynthia. Itu yang buat ayah khawatir Rish. Dia sudah mendekati orang-orang terdekat ayah. Dan kalau itu memang Harold, ayah tidak tahu lagi harus bagaimana, kata Dion Gimun menyandarkan kepalanya ke belakang. Keselamatan orang-orang yang dia cintai menjadi taruhannya. Siska juga merasakan ada yang janggal dengan suaminya. Dia curiga dengan kegiatan suaminya, yang bisa memiliki banyak anak buah yang terlatih dan bersenjata api di setiap negara. Aku rasa kecurigaan Siska memang beralasan Rish. Ferish terdiam dan teringat cerita Vika dari pesan kembar. Siska menangis dan mengurung diri di kamar, juga Siska yang tiba-tiba menjadi aneh di depan Vika. Yah, apa Mama Siska sudah tahu rahasia itu ya? Tiba-tiba Mama mau ke sini, dan sikapnya tadi sangat aneh saat kami menelepon. Aneh bagaimana? Tanya Dion Gimun penasaran. Kata anak-anak, Oma mereka menangis dan merenung di kamar, saat kami telepon Mama menghindari bertatap muka dengan Vika.
Vika juga khawatir dengan keadaan Mama, jawab Ferish menatap Dion Gimun lekat. Dion Gimun terdiam dan berpikir sejenak. Kapan Mama kamu bilang mau datang? Minggu depan ya, karena malam minggu ada acara di sekolah Afi dan Fiza. Paginya mereka akan berangkat. Ayah jemput mereka, kata Dion Gimun keras. Enggak iya, biar Ferish saja. Tapi Ferish minta anak buah ayah untuk temani Ferish. Kalau ayah yang jemput, akan fatal ya. Kalau itu memang Daddy, Ferish kira karena Daddy cemburu soal Mama. Dion Gimun menerima pemikiran Ferish. Memang itulah alasan yang paling kuat untuk menyingkirkan dirinya. Dia melihat Harold memang sangat mencintai Siska. Karena Dion Gimun tidak merasa pernah bersinggungan kelompok lama. Biar Chia yang temani kamu. Dia yang cakap dalam urusan pengawalan. Dia juga sudah berpengalaman di beberapa negara, karena sering ikut ayah, bersama Joe. Atau, ayah suruh Chia diam-diam saja ya ikuti mereka, dengan dua anak buahnya. Karena akan mencolok juga Rish jika kamu tiba-tiba jemput. Sedang Harold tahu Fiza masih harus tinggal di sana, dan mereka nyaman di sana. Teori Dion Gimun juga benar diterima oleh Ferish. Iya ya, jadi biar mereka diam-diam saja. Iya, ayah akan hubungi Chia agar segera berangkat ke Den Haag, bersama pesawat Fergie. Jadi seolah mereka tidak sengaja bersama Chia. Ferish mengangguk setuju. Dia akan menghubungi Afi agar menyambungkan teleponnya pada Siska. Sedang Dion Gimun akan menelepon Fergie juga Chia. Terima kasih Rish, ayah tahu, ayah bisa selalu mengandalkan kamu. Kata Dion Gimun merasa sedikit lega sudah mendapat jalan keluar untuk mengamankan keluarganya. Kalau mereka sudah di sini, ayah akan bergerak dengan bebas. Ayah akan ke Las Vegas, dan kemudian ke peternakan itu. Jangan merasa tidak enak, jika butuh Ferish, ya. Kita, kan keluarga. Ayah sudah mengambil sebagian tanggung jawab Ferish sebagai ayah dan suami. Dengan senang hati, Ferish juga bersyukur, jawab Ferish dengan senang hati. Dion Gimun tersenyum lega, dan mematikan rokoknya. Dia menelepon Chia. Ferish berpindah duduknya dan menghidupkan komputer, untuk menelepon Afi dan Fiza. Ferish hidupkan lampunya ya, kata Ferish di depan saklar lampu. Dion Gimun hanya mengangguk dan mengacungkan jempolnya tanda setuju. Ferish memulai panggilan internasionalnya pada Afi dan Fiza. Dalam percoba panggilan yang ketiga baru diterima oleh Afi. Suara ceria dan dua wajah cantik yang menjadi cuplikat Vika muncul di layar komputer di depan Ferish. Afi dan Fiza berebut untuk berbicara duluan dengan sang ayah, hingga Ferish tidak mendapat kesempatan untuk menjawab sapaan kedua gadis kecilnya. Sudah yang cerita, tanya Ferish begitu Afi dan Fiza mulai diam, dan duduk manis di depan ponsel mereka. Sudah ayah, maaf kami terlalu bahagia untuk menyambut pesta besok lusa, kata Afi tersenyum. Oke, boleh ayah minta tolong untuk berbicara dengan Oma sayang. Penting banget, kata Ferish memohon. Sebentar aja, nanti kita lanjut lagi bicara, rayu Ferish agar anaknya mau memberikan ponsel mereka pada Siska. Iya ayah, sabar ya, jawab Afi kemudian beranjak dari duduknya dan keluar dari kamar. Afi menuju kamar Siska. Di layar Ferish terlihat Afi mengetuk pintu dengan pelan, sampai Siska membukakan pintu. Suara Afi yang mengatakan ayah mereka ingin berbicara pada sang oma terdengar jelas di telinga Ferish dan Dion Gimun. Dion Gimun ingin sekali melihat wajah Siska, namun dia tahan, dan memilih untuk duduk di seberang Ferish. Ferish pun kembali bertanya keadaan Siska, begitu mendengar suara Siska. Rish, minta alamat email kamu, Mama akan kirim sesuatu, yang menjadi kegelisahan Mama. Tapi Mama minta kamu rahasiakan dulu dari Vika dan Dion Gimun. Nanti Mama akan bawa bukti lainnya jika Mama pulang, jawab Siska atas sapaan Ferish. Ferish pun menyebutkan alamat emailnya. Ma, apa berhubungan dengan Daddy? Ayah Dion sudah tahu Ma, Mama tidak perlu sembunyikan lagi dari ayah. Ferish menghubungi Mama, karena Ferish mau bilang, anak buah ayah akan menjemput Mama, mereka akan berangkat esok pagi. Tapi seolah mereka tidak bertujuan untuk menjemput Mama. Demi keamanan Mama dan anak-anak, kata Ferish menenangkan. Suaranya yang lembut bagai air yang menyirami tanah kering. Siska nampak terkejut dengan informasi Ferish. Namun, ada kelegaan dalam dirinya,
beban yang tadi dia pikul di pundaknya seperti terangkat lepas. Syukurlah, kalau kalian sudah punya rencana, Mama lega Rish. Mama hanya takut keselamatan anak-anak. Iya, Ma, jadi Mama tetap seperti biasa saja ya, nanti di bandara mereka akan temui Mama. Iya, Mama tahu. Terima kasih Rish, kata Siska berkaca-kaca. Mama jangan nangis lagi, Ferish mohon, agar Avi dan Fiza tidak curiga, dan lapor pada bunda mereka, kata Ferish lembut. Iya, Mama tidak akan menangis lagi, jawab Siska menghapus air matanya menatap ke tamannya. Sudah, kan itu saja, Mama kembalikan ponselnya pada Avi ya, dia menunggu Rish, kata Siska melirik pada Avi yang berbaring di ranjangnya. Iya, Ma, sepertinya ada yang mereka sampaikan tadi. Siska mengembalikan ponsel Avi. Avi pun segera keluar dari kamar Siska dengan gembira. 323. Den Haag. Setelah selesai berbicara dengan Ferish, Siska mengkopi isi data yang ada di harddisk yang dia temukan di kotak dalam gudang tadi dalam laptopnya, lalu memfoto semua berkas yang sudah dia baca untuk dikirimkan ke email Ferish. Sayang, Oma pinjam email kalian. Mau kirim kerjaan untuk ayah kalian, kata Siska di depan kamar Avi dan Fiza. Iya Oma, boleh, pakai laptop kami, tanya Fiza memberikan kursi belajarnya. Tidak, masukkan saja alamat dan password kalian, pakai laptop Oma saja, karena datanya ada di sini, jawab Siska dengan lembut dan meletakkan laptopnya yang sudah terbuka di laman surat elektronik. Fiza dengan cepat mengetikkan alamat emailnya di laptop Siska. Sudah Oma, kata Fiza dengan cepat. Oke, terima kasih. Sayang, berkemaslah, Oma ada urusan di Yogyakarta minggu depan, jadi daripada kalian di sini sendirian, Oma mau kalian ikut. Serius Oma, kami boleh ikut, kami akan pulang ke Semarang. Tanya Avi senang, begitupun dengan Fiza dia ikut berteriak memastikan. Iya, sayang, acara kalian hari Sabtu, kan, jadi paginya kita berangkat. Oma harus cepat soalnya sebelum diambil orang. Kalau kalian tidak ada acara itu sih, besok kita berangkat. Terima kasih Oma, mau mengerti. Kami ingin sekali hadir di acara itu. Baiklah, kami akan berkemas Oma, jawab Fiza memeluk Siska. Enggak usah bawa banyak barang ya, yang penting-penting saja, kata Siska mengingatkan. Siska kemudian berjalan keluar kamar Avi dan Fiza untuk mengirimkan dokumen rahasia Harold pada Ferish untuk disimpan. Terima kasih Oma, seru Avi dan Fiza bersamaan. Mereka saling berjingkrak dan tertawa. Kita pulang ke rumah kita Za, aku kangen sama ayah dan embun, juga semua orang di rumah. Akhirnya kita bisa pulang. Iya Mbak, Fiza juga senang. Fiza mau keliling kota, jika sudah sampai di sana, kata Fiza senang. Iya, kita harus jalan-jalan bareng, kata Avi memeluk Fiza. Sorak-sorai Avi dan Fiza yang ada di dalam kamar, terdengar oleh Siska yang ada di ruang perapian. Dengan senyum dia menitikkan air mata. Semarang, Jawa Tengah. Ferish masih menunggu email dari Siska, karena rasa penasarannya. Dion Gimun pun masih menemaninya dengan sabar. Meski sudah larut malam. Yah, lihat ini, seru Ferish pada Dion Gimun yang duduk di sofa dengan ponselnya. Dion Gimun menoleh pada Ferish dan berdiri mendekati menantunya yang nampak terkejut melihat layar komputernya. Yah, ini email yang dikirim Mama. This is a big secret about Daddy, seru Ferish tidak percaya. Lampiran email yang terdiri dari 20 lembar dokumen mengejutkan Ferish saat dia buka. Deretan foto yang menyertai dokumen itu, membuat Ferish geleng kepala. Dion Gimun mengambil kacamatanya, dan segera menatap layar komputer Ferish. Iya Rish, itu dokumen tentang organisasi tua yang pernah ada The Dark Man, dan tertulis nama Russell Dirk, kakek Harold, juga Benjamin Dirk, yang ayah tahu sebagai ayahnya Harold. Siska masuk di sebuah keluarga mafia terbesar di zamannya. Cetak Rish, ayah mau lihat dengan jelas. Cetak semuanya, pinta Dion Gimun dengan keras. Dirinya sudah terselimuti rasa khawatir dan kekesalan yang bertumpuk menjadi satu. Dion Gimun mengumpat sejadi-jadinya. Kata-kata yang sudah lama tidak pernah Dion Gimun ucapkan kini mengalir dengan lancar, tanpa hambatan lagi dari mulutnya. Dion Gimun merasa ditipu besar-besar karena persahabatan yang Harold tawarkan.
Farish pun dengan segera mencetak dokumen yang dikirim Siska. Dari 20 file, Farish cetak semua, dan menjadi sekitar 70 lembar kertas. Foto yang terlampir pun tercetak. Rencana mereka mengembalikan kejayaan organisasi mereka dulu ya. Ada dendam dengan perpecahan yang terjadi, dan mereka ingin menyatukannya lagi, kata Farish mengambil kesimpulan dari beberapa lembar dokumen yang diabaka sambil disusun rapi. Dendam mereka awalnya bukan untuk ayah tapi organisasi ayah, tapi begitu ayah masih ada hubungan dengan mama, atas adanya Vika, dia jadi makin marah. Namun dia tahan karena tidak ingin kehilangan mama. Dedi sangat mencintai mama ya, itu menurut Farish, kata Farish sambil membaca tiap lembar kertas hasil cetakannya. Dia memang mau hancurkan ayah, Rish, kata Dion Gimun kesal. Dia sudah tahu aku mencari Siska, maka dari itu dia blokir seluruh informasi tentang Siska. Dan kalau dia mencintai Siska, kenapa dia tidak mempertemukan Siska dengan Vika, begitu dia tahu Vika anak Siska, sedang dia tahu jika Siska sembunyi-sembunyi mencari anaknya. Enggak sepenuhnya ya, jika memang begitu adanya, dia tidak akan repot menyelamatkan ayah saat di China, dan bisa saja dengan mudah melenyapkan kita saat dia bersama kita. Tapi tidak dia lakukan ya. Dia hanya ingin buat ayah sadar, mama miliknya. Sekaligus, mencari keuntungan ganda dengan menumpang kargo ayah, dan bebas masuk ke pasar organisasi ayah dengan bebas tanpa bayar pajak dan harus setoran ke organisasi, jawab Farish dengan hasil pemikiran dia, atas kecurangan yang dilakukan Mr. D yang tak lain adalah Harold dalam bisnisnya. Dia manfaatkan aku untuk keuntungannya demi balas dendam, kata Dion Gimun terlihat berpikir keras. Menurut kamu ayah harus bagaimana sekarang? Ayah tidak mau membahayakan Siska dan cucu ayah jika terus bersama dia. Kapan saja dia bisa mengancam keselamatan mereka. Sesuai rencana tadi ya, tunggu sampai mama dan kembar sampai, jawab Farish menatap Dion Gimun dengan serius. Ayah sabar dulu, tambah Farish lagi. Oke, ayah tidak mau dirugikan lagi, mereka terkenal kejam dalam bertindak Rish. Tak segan untuk menggunakan kekerasan, kata Dion Gimun menyerah. Enggak akan lama ya, yang penting kita sudah tahu musuh ayah sebenarnya siapa. Jadi bisa berhati-hati. Iya, ayah akan kumpulkan semua yang masih setia sama ayah. Ayah akan kuliti mereka semua. Baik orang-orang yang di organisasi, aku harus menyatukan mereka lagi. Farish mengangguk dan memberi dukungan pada Dion Gimun. Setumpuk dokumen sudah Farish jadikan satu dalam sebuah map plastik dengan resleting, yang ada di laci kerjanya. Ayah simpan ya, kalau Farish yang simpan Vika bisa tahu dimanapun Farish simpan. Cukup yang ada di akun Farish saja, yang Farish simpan, kata Farish memberikan map itu pada Dion Gimun. Dion Gimun mengangguk dan memeluk Farish. Ungkapan bahagianya dia memiliki menantu yang sangat membantunya, dan selalu buat dia bangga. Ayah sangat bersyukur, kamu jadi anak ayah, Rish. Semoga kalian selalu bahagia, kata Dion Gimun dengan halus. Ayah juga harus bahagia, jika tidak anak ayah akan nangis, jadi kami juga tidak bisa bahagia, jawab Farish dengan senyum. Farish ke kamar Yaya, kalau tidak ada lagi yang ingin ayah bahas. Iya, besok lagi saja, kamu juga kerja besok, tidurlah, jawab Dion Gimun menepuk bahu Farish. 324. Den Haag, Belanda. Tengah malam waktu Belanda, Siska belum juga terlelap, dia masih memikirkan rencana pelariannya dari rumah Harold, dengan tetap memikirkan kesehatan Visa. Sambil menyusun semua gambar rancangannya yang akan dia bawa ke Semarang, untuk diproduksi massal di Garmen Lydia. Suara handel pintu yang ditekan membuat Siska menoleh. Wajah Harold yang ditumbuhi dengan jamangnya yang lebat muncul di pintu yang sudah terbuka. Hani, aku kira kamu sudah tidur, aku sudah pelan-pelan tadi masuk rumah. Bahkan aku turun di ujung gang tadi agar tidak membangunkan kamu dan anak-anak, kata Harold dengan lembut. Harold masuk dalam kamar dan melepaskan mantelnya. Kamu kenapa sembab begitu? Tanya Harold mendekati Siska, kemudian menyentuh wajah Siska. Aku kurang tidur saja, siapkan semua ini, jadi capek, kata Siska berbohong dengan senyum manisnya. Kamu pulang kau diam saja, biasanya kasih kabar dulu, jadi aku bisa masak dulu. Kejutan saja buat kamu. Aku sudah makan, tidak perlu khawatir.
Aku kangen kamu Hani, kata Harold memeluk tubuh Siska yang duduk di kursi. Harold mengecupi kepala dan turun ke tengkuk Siska yang terbuka, tangannya memberikan pijatan di bahu lalu turun ke punggung Siska. Terjadi perang besar di kepala Siska, saat Harold menyentuhnya. Siska bingung untuk menerima dan melanjutkan melayani Harold atau menolaknya. Tapi jika menolak Harold akan curiga, apalagi Dion Gimun juga kemarin datang, dan dia pasti sudah tahu itu. Sayang, tunggu bentar ya, aku ke kamar mandi dulu, kata Siska mencoba menghindar untuk mempersiapkan dirinya. Mau apa? Apa kamu tidak kangen sama aku? Sudah 2 minggu kita tidak bertemu Hani, kata Harold sambil mengecupi bahu Siska, setelah menurunkan bahu kimono tipis yang dipakai Siska. Penampilan kamu ini, selalu menggodaku Hani, kamu tahu saja kalau aku akan pulang, kata Harold serak, dia meninggalkan jejak bibirnya di bahu Siska yang putih. Aku mau pipis dulu, nanti bisa ganggu kalau aku kebelet di tengah jalan, saat kamu sedang asiknya, kata Siska dengan nada menggoda. Oke, jangan lama ya, kata Harold melepaskan tangannya dari tubuh Siska. Siska merapikan kertas gambarnya dan memasukkan dalam map. Siska kemudian masuk dalam kamar mandi. Di depan wastafel, Siska menenangkan dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Ditatapnya baik-baik bayangan dirinya dalam cermin. Lakukan Siska, demi cucu-cucu kamu, kata Siska dalam hati. Siska kemudian membuka kloset untuk buang air. Setelah menyiramnya, Siska menyemprotkan pewangi ke leher dan ketiaknya. Dia akan melayani Harold, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Siska keluar dari kamar mandi sambil melepaskan kimononya. Harold sudah berbaring polos di atas tempat tidur sambil mengelus miliknya yang sudah mengeras. Dengan senyum manis palsu, Siska menaiki tubuh Harold dengan merangkak. Bibirnya langsung menyapu kulit paha Harold. Harold tersenyum senang, Siska masih menjadi miliknya, hingga masih mau memberikan servisnya, meski telah bertemu Dion Gimun saat dirinya pergi. Harold memegang kepala Siska dan menjambak rambut Siska saat mulut Siska memenuhi miliknya yang sudah berdiri. Rasa hangat di dalam mulut Siska membuat Harold merem-melek. Dia menarik rambut Siska seirama dengan gerakan mulut Siska yang naik turun, dengan tangan kanan Siska yang memegang batang miliknya dan tangan kiri yang memegang tangannya di rambut Siska. Siska melakukan tugasnya dengan baik, meski batinnya menangis, rasa sakit yang ditorehkan Harold pada dirinya selama bertahun-tahun membuatnya emosi. Dion tidak menyentuhmu, kan saat dia datang? Tanya Harold saat sudah membalik tubuh Siska, setelah Siska memberikan foreplay padanya. Wajah mereka saling bertatapan, dia menggandeng tanganku saat memaksa untuk mengantarku ke butik, dan dia menungguku menyelesaikan dress untuk Vika yang aku buat khusus untuknya, jawab Siska, kemudian memejamkan mata saat Harold menyentuh dua asetnya. Keras lagi, kata Siska menekan tangan Harold. Harold tersenyum senang, dengan permintaan Siska dan juga jawaban Siska persis sama dengan laporan yang diberikan anak buahnya. Kamu mau pulang ke Semarang? Tanya Harold memastikan laporan, kalau Siska membeli tiket ke Indonesia. Bukan aku yang pulang, jawab Siska sambil meringis. Lalu menggigit bibirnya. Afi dan Fiza yang pulang, aku ada penawaran dengan keluarga Lydia, dan aku akan mengajak mereka, kata Siska dengan terbata. Rasa sakit dia rasakan saat Harold memasukkan miliknya dalam Siska, saat dirinya belum siap. Harold berhenti dan menatap Siska yang terlihat kesakitan. Aku hanya mengunjungi anakku dan mengantar cucuku untuk liburan, jawab Siska membuka mata dan menatap Harold. Love you honey, kata Harold kemudian melumat bibir Siska dan melanjutkan tugasnya. Siska tidak tidur sampai pagi, setelah melayani Harold. Rasa cintanya pada lelaki yang terbaring di sampingnya kini berubah menjadi rasa kecewa yang mendalam. Cukup lama bagi Siska untuk menumbuhkan rasa cinta pada Harold dulu, namun Siska mampu berubah arah hanya dalam beberapa jam. Tidak ada yang mau ditipu, karena itu lebih menyakitkan hati. Siska bangun dan masuk kamar mandi, dia mencuci badannya dengan menggosokkan puffnya dengan keras dan berendam dalam bathtub yang penuh dengan busa karena Siska menuangkan 1 botol penuh sabun ke dalamnya. Siska ingin membersihkan tubuhnya dari pergumulannya dengan Harold. Siska ingin menangis tapi tidak ada air mata yang keluar, dia sudah berjanji pada Farish untuk tidak menangis demi Afi dan Fiza. Teriakan Fiza dan Afi yang ada di dalam kamarnya memanggil Harold,
membuatnya mengakhiri pembersihan dirinya. Sudah 2 jam dia di kamar mandi dan berendam. "Opa, kapan sampai?" tanya Avi duduk di atas ranjang bersama Fiza. "Semalam sayang, kalian apa kabar?" jawab Harold lembut. "Kami baik, oh ya. Kami nanti akan hadiri pesta kostum di sekolah Opa," kata Oma. "Kami boleh pergi?" "Opa izinkan juga, kan?" tanya Fiza berharap. "Kalian, ayo siap-siap ke sekolah, nanti kesiangan," kata Siska keluar dari kamar mandi. Melihat manjanya Avi dan Fiza pada Harold membuatnya bingung. Kelembutan Harold pada dirinya dan kembar pagi ini, membuatnya makin merasakan sakit. "Apa kamu ikhlas dengan sikap kamu ini, atau semua hanya palsu saja?" gumam Siska sambil berjalan mendekati. "Opa jawab dulu, boleh tidak kami pergi?" desak Avi pada Harold. Beri Opa kecupan dulu dong, kalian apa tidak kangen dengan Opa?" jawab Harold dengan menunjuk pipinya sambil senyum. Avi dan Fiza pun mengecup kedua pipi Harold bersamaan. Harold pun memeluk kembar sambil tertawa. "Hani tolong foto kami berdua, 2 cucuku sedang merayuku," seru Harold sambil tertawa. Siska tersenyum dengan rasa sakit di hatinya. Dia mengambil ponselnya di atas meja, dan mengambil gambar Harold bersama 2 cucunya. "Oma juga ikut ya," kata Siska duduk di ujung ranjang dan mengambil selfie di depan Harold dan kembar yang tersenyum lebar. "Boleh, kan Opa?" kata Avi merengek lagi. "Iya, boleh, tapi Oma dan Opa yang mengantar. Kalian tidak boleh pergi bersama teman kalian. Pulangnya juga Opa jemput. Bagaimana?" Avi dan Fiza mengangguk dengan cepat, dan mengecup pipi Harold sebelum mereka turun dari ranjang. "Kami berangkat sekolah ya Oma," pamit Avi dan Fiza memeluk Siska dan mengecup pipinya bersamaan. "Hati-hati ya, dan cepat pulang." "Untuk siap-siap," jawab Siska mengecup kening Fiza dan Avi bergantian. Avi dan Fiza pun mengangguk dan berlari keluar kamar, segera berangkat ke sekolah. Mereka masuk kamar Siska memang untuk berpamitan berangkat sekolah pada Siska. Ada mereka berdua, rumah ini jadi sangat ramai ya Hani, aku jadi terhibur dengan keceriaan mereka. "Kamu juga jadi tidak kesepian lagi, jika aku pergi," kata Harold menatap Siska yang menyisir rambutnya. "Kalian pergi tidak lama, kan?" "Tidak, mereka juga harus sekolah, Fiza juga masih harus terapi juga," jawab Siska menatap Harold dari pantulan kaca. "Oke, begitu aku pulang dari Meksiko nanti kalian sudah ada di rumah lagi ya," kata Harold memohon. "Kamu mau pergi lagi?" "Iya, aku pulang begitu aku tahu kamu akan pulang. Jadi aku harus menuntaskan rinduku dulu ke kamu, karena kita akan lama lagi bertemu." "Kamu tidak apa, kan?" Siska menggelengkan kepala, dan berbalik badan. "Aku juga akan pergi, jadi tidak apa," jawab Siska dengan senyum. 325. Semarang, Jawa Tengah. Cia sudah sampai di sana. Baru saja dia kasih kabar. Setelah istirahat sebentar, dia akan ke sekolah kembar, kata Dion Gimun berbisik pada Farish di meja makan, agar Vika yang ada di dapur tidak mendengarnya. "Cepat sekali ya," kata Farish heran. Mereka langsung berangkat setelah ayah telepon. "Mereka semangat kalau disuruh pergi begitu, sekalian jalan-jalan katanya," jawab Dion Gimun kesal. Farish tersenyum manis menanggapi kekesalan Dion Gimun. "Enggak apalah ya, yang penting mereka juga lakukan tugas mereka," kata Farish kemudian. "Pagi Opa." "Pagi Ayah," sapa Alfat bersemangat. Alfat kemudian duduk di samping Dion Gimun, dan meletakkan tasnya di bangku yang kosong. "Hari ini Al mau ikut tryout lagi, doakan Al ya Opa." "Ayah," kata Alfat sambil membalik piringnya untuk sarapan. "Iya, kalau kamu sudah persiapkan dengan baik, pasti bisa. Jangan lupa berdoa juga," kata Farish dengan lembut. Dion Gimun mengelus kepala Alfat dan tersenyum pada Alfat. "Jangan terlalu percaya diri, itu bisa menghancurkan dirimu sendiri," kata Dion Gimun memberi semangat. "Ini bekal kamu sayang, masukkan tas biar tidak tertinggal," kata Vika pada Alfat, sambil mengulurkan kotak bekal 2 tingkat. "Ini untuk Ayah, dan ini untuk Opa." Vika meletakkan 1 kotak lagi di sebelah Farish dan 1 lagi di sebelah Dion Gimun. Vika pun kemudian duduk di kursinya untuk sarapan bersama dengan segelas susu dan pisang goreng. "Oma dan adik-adik kamu akan datang loh Al,"
jadi kamu jangan buat janji dengan teman-teman kamu minggu depan. Belajar aja di rumah dengan mereka, kata Vika pada Alfat. Benarkah Embun, adik-adik akan pulang? Tanya Alfat sampai tidak jadi menyuapkan nasi gorengnya. Iya, minggu depan mereka datang. Iya, Al nggak akan main dulu dengan teman-teman. Al akan temani adik-adik selama mereka di sini, jawab Alfat bersemangat. Vika tersenyum senang dengan semangat Alfat. Begitupun dengan Ferish dan Dion Gimun. Ayo cepat yang makan sayang, sudah siang loh, Bunda ganti dulu ya, kata Vika melihat nasi Alfat masih banyak. Mau diantar Bunda lagi, enggak bareng ayah? Tanya Ferish heran pada Alfat. Iya, ada rapat orang tua juga hari ini, undangannya sudah Al berikan sama ayah, kan minggu kemarin. Jawab Alfat menatap Ferish yang pasti kelupaan. Ferish menghela nafas pendek, dan tersenyum dengan rasa bersalah karena lupa. Al juga hampir lupa, tapi untung saja, teman-teman ingetin tadi, di grup kelas, jawab Alfat sambil senyum juga. Ya sudah, untuk ada Bunda, ayah nggak bisa keluar kantor hari ini, kata Ferish lega. Iya, Opa juga ada acara tanda tangan kontrak dengan Dinas Kesehatan, kata Dion Gimun juga lega. Jika tidak ada Vika, mereka terpaksa akan meminta Koko atau Mono untuk menghadiri rapat sekolah Alfat, seperti sebelum-sebelumnya. Sudah Kak? Tanya Vika yang sudah rapi dengan setelan kulot dan atasan batik lengkap dengan kain polos menutupi kepalanya. Sudah Embun, jawab Alfat sambil membawa piringnya ke tempat cucian piring dan mencucinya sendiri. Cantik banget sih, kalau mau ketemu gurunya Al. Protes Ferish saat Vika mendekatinya. Mas mau? Alfat diolok temannya kalau ibunya bau busuk dan kumal. Jawab Vika setelah mengecup tangan Ferish. Vika pergi ya, pamit Vika pada Dion Gimun. Aku cemburu kalau kamu dandan cantik untuk orang sayang, jawab Ferish menarik tangan Vika mendekat lagi padanya. Vika menghela nafas kesal dengan alasan Ferish. Apa sih yang mau dicemburukan, suamiku sayang? Ada-ada aja deh, kata Vika sambil melepas tangan Ferish, melihat Alfat sudah selesai mencuci piring. Al jagain Embun, ya. Jangan khawatir. Al juga enggak mau punya ayah lagi, jawab Alfat meledek ayahnya. Dion Gimun tertawa terbahak dengan perkataan Alfat yang lucu, dan membuat Ferish terlihat marah. Sementara Vika hanya tersenyum. Sudah yuk, berangkat, biar ayah kamu pusing dengan cemburunya itu, jawab Vika merangkul Alfat untuk keluar rumah bersama. Vika dan Alfat pergi tanpa pengawalan Koko dan Mono, karena Alfat sudah besar, dan Vika sudah lancar mengemudi. Ferish juga berangkat ya. Ada operasi hari ini ya, pamit Ferish pada Dion Gimun, yang masih menikmati sarapan dan membaca koran. Asteris, Ferish sudah tiba di kantornya, persiapan operasi di perbatasan yang rutin mereka lakukan tiap akhir bulan, sudah siap. Target sasaran Ferish dan anak buahnya mengawasi masuknya produk dari luar kota ke Semarang. Menurut intel kantor yang disebar Ferish, akan ada 3 truk dari pelabuhan yang mengangkut barang-barang dari sebuah kontainer yang berasal dari China. Mereka curiga truk itu membawa produk ilegal dari luar negeri. Bersama 2 kasih dan seluruh pegawai di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, Ferish berangkat ke perbatasan Semarang-Wonogiri. Tim Ferish bekerja sama dengan pihak kepolisian, yang juga akan melakukan operasi tertib berlalu lintas. Dengan 2 mobil kantor, Ferish dan timnya berangkat ke perbatasan. Tim kepolisian sudah sampai di lokasi lebih dulu. Tim Ferish pun melajukan mobilnya dengan cepat agar tidak ketinggalan truk yang mereka curigai. Pagi Komandan, sapa Ferish begitu turun dari mobil pada seorang kepala satuan lalu lintas yang juga baru datang, dan turun di sebelah mobilnya. Saya kira saya terlambat Pak, malu saya kalau terlambat, kata sang kepala satuan. Bukannya tim saya yang terlambat, tim komandan sudah sampai duluan, jawab Ferish menjabat tangan sang polisi. Mereka berdua tertawa dan saling menepuk lengan. Mereka kemudian berjalan bersama di titik terdepan dari pelang pemberitahuan untuk menghentikan kendaraan. Sambil memakai topi masing-masing mereka berjalan, dan memberi semangat pada tim masing-masing untuk mulai bekerja. Jalur perbatasan tidak terlalu ramai oleh kendaraan besar. Hanya kendaraan bermotor yang sering melintas, dan mereka tidak lepas dari pemeriksaan polisi.
Hingga 30 menit mereka memeriksa tiap kendaraan yang datang dari luar daerah. Farish berjalan ke depan sedikit menjauh dari papan pemberitahuan yang berwarna orange. Dan pada akhirnya mereka melihat sebuah truk besar seperti laporan dari Intel Farish yang ada di pelabuhan. Farish tersenyum miring, melihat truk besar dengan logo huruf kanji di bagian atas kaca depan, seperti info yang dia dapatkan. Farish mengacungkan tongkatnya, meminta truk besar untuk melambat. Truk besar itu melambat, dan Farish pun berjalan mendekati truk yang sudah melewati dirinya. Tim Farish pun bersiap untuk melakukan pemeriksaan. Namun begitu truk itu tiba di jalur yang cukup lebar dan memungkinkan untuknya berbelok, tanpa diduga, truk itu berbelok dengan cepat. Farish mencebikkan bibirnya dan menyimpan tongkatnya. Dengan cepat Farish berlari dan mencoba menggapai bak truk bagian samping, saat truk itu melewatinya lagi. Dengan kekuatan tangannya yang mampu berpegangan erat saat bergelantungan, Farish berhasil menaiki bak truk itu. Pohon besar di pinggir jalan yang memiliki dahan menjorok ke jalan, menghantam kepala Farish saat Farish menegakkan badannya untuk berdiri. Farish tidak sempat menghindar lagi, karena dia juga tidak menyangka jika truk akan minggir dengan sengaja. Farish terjatuh di atas penutup terpal, dan kepalanya terasa pusing. Farish merebahkan diri sebentar untuk menghilangkan sakit kepalanya. Dahi Farish menjadi benjol saat dia sentuh. Benjol deh. Semoga kamu masih menganggapku yang paling tampan ya Vika, gumam Farish sambil tersenyum dan duduk. Menatap ke sekeliling, kalau nanti ada batang besar lagi. Tim Farish yang melihat usaha Farish, segera menyusul dengan mobil. Petugas polisi yang membawa sepeda motor melakukan pengejaran juga. Farish mencoba menghentikan truk dengan mencoba masuk dari pintu samping, yang kebetulan tidak berpenumpang. Farish memecahkan kaca jendela dengan belatinya agar dia bisa menggapai kancing pintu. Truk tetap memacu kecepatannya dengan cepat, bahkan dengan sengaja berusaha menabrakkan Farish pada tiang listrik, saat Farish bergelantungan, mencoba membuka pintu. Terjadi kejar-kejaran di jalanan, oleh tim Farish bersama tim polisi. Tim motor berhasil mendekati truk duluan, dan menembakkan tembakan peringatan ke udara agar truk mau berhenti. Farish berhasil membuka pintu dan dengan cepat dia mengayunkan tubuhnya untuk masuk dalam truk. Dengan senjata api yang dia bawa, Farish menodongkan senjatanya pada sopir truk begitu dia bisa duduk. Dengan nafas terengah dan dahi yang terluka karena tergores juga benjol, Farish siap bertindak tegas pada sang sopir. Sopir yang terdesak, dan tidak mau tertangkap, memilih menabrakkan diri ke sebuah tembok pembatas tol, dan membuat truk jatuh terguling ke semak-semak. Satuan polisi yang bermotor segera mengejar ke arah truk yang terhenti karena terahan pepohonan jati milik penduduk. Farish yang langsung memakai sabuk pengaman begitu truk menuju tembok di sampingnya, selamat meski terluka. Posisi truk yang masih tegak setelah beberapa kali terguling, membuat Farish tetap sadar, begitu juga sang sopir, meski terluka. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanya seorang polisi pada Farish, begitu menarik pintu di sebelah Farish. "Kata orang aku punya nyawa kucing mas, jadi aman," jawab Farish senyum. Sang sopir truk yang mengalami luka cukup parah merintih sakit saat dievakuasi. "Kamu itu bodoh atau apa sih, pilih bunuh diri," kata Farish pada sang sopir di sampingnya. Farish yang gemas menyentil pipi sang sopir. Farish kemudian menunduk, mencari senjatanya. "Pak Farish," seru anak buah Farish yang baru datang. "Aku enggak apa, tapi senjataku hilang, bantu dong," seru Farish terus mencari. Seorang anggota polisi ikut masuk dalam truk, dan membantu Farish. Sementara anak buah Farish menyisir tempat di mana truk terguling. "Itu dia," seru Farish melihat senjatanya terjepit di pedal gas. Farish mengambil senjatanya kemudian keluar dari truk. Begitu Farish turun dan dipeluk anak buahnya yang khawatir padanya. Ponselnya pun berbunyi, di saku dalam jaketnya. Tahu aja dia aku lagi butuh," senyumnya, kata Farish yang sudah hafal nada dering khusus untuk sang istri. "Hai, aku enggak apa kok sayang. Cuma benjol dan nyeri lenganku saja," kata Farish dengarannya begitu menerima panggilan video Vika. "Aku ke kantor ya," kata Vika khawatir. "Enggak usah, aku akan segera pulang, jika sudah selesai ya." "Senyum dulu dong," kata Farish butuh semangat penghilang rasa sakitnya.
Tingkah aneh Ferish yang bucin pada sang istri memang sudah diketahui anak buahnya, namun tidak bagi para anggota polisi. Sudah, hati-hati kalau begitu. Jangan sok perkasa lagi, kata Vika kesal dan menutup teleponnya. Ferish tersenyum manis dan berbalik arah menuju bak truk, sambil menyimpan lagi ponselnya. Apa yang buat dia sampai mau bunuh diri? Kata Ferish naik dalam truk bersama kepala satuan lalu lintas. Mereka kemudian membongkar isi sebuah kardus bergambar makanan ringan. Begitu dibuka, isi kardus tumpukan mie instan. Ferish masuk lagi ke dalam bak truk, dan menarik terpal penutupnya agar lebih terang. Tumpukan kardus dengan stiker di sudut, tersembunyi di antara kardus mie instan buatan Korea yang sedang hits tanpa stiker. Ini enggak mungkin disembunyikan kalau isinya sama. Ferish membongkar tumpukan kardus penghalang dan melemparnya keluar bak. Dengan pisau lipatnya Ferish menyobek segel kardus. Ferish mengangkat kardus dan menumpahkan isinya. Tidak ada yang janggal dari kardus itu. Sama aja Pak Ferish, kata sang kasat lantas, begitu melihat isi kardus. Ferish tersenyum miring, kemudian berjongkok, membedakan bungkus mie satu dengan yang lainnya. Ferish mengambil mie dengan barcode yang sama. Ada 5 bungkus mie yang dicurigai, dan bravo, 1 pak bungkusan aluminium dengan kode huruf China lengkap dengan 3 huruf yang mengikuti. Mister, sengaja mengecoh kita komandan, kata Ferish mengambil bungkusan aluminium. Sebuah serbuk putih dengan butiran yang sangat halus. Lebih putih dari bening dari tepung. Dread Adan, bisa ratusan juta satu bungkus ini, kata Ferish tersenyum senang. Ferish mengambil gambar dari temuannya. Sang polisi kemudian memanggil satuannya, untuk mengamankan truk beserta isinya. Begitu juga dengan Ferish meminta anggotanya untuk membantu polisi. Anda harus berobat dulu Pak Ferish. Itu darah di dahi masih netes, kata sang polisi pada Ferish. Iya Pak, saya akan pulang dulu sebentar, daripada kena omel. Nanti kita bertemu 2 jam lagi, setelah lokasi steril, kata Ferish dengan senyum. Ferish kemudian menemui timnya dan meminta untuk mengawal pengamanan barang sitaan oleh polisi. Sementara Ferish pamit untuk berobat dan pulang sebentar. Tanpa Ferish ketahui, Vika sudah menunggu di mobil, di dekat meja para polisi yang memeriksa kelengkapan surat dari kendaraan yang mereka periksa. Vika mengecek lokasi keberadaan Ferish dari pendeteksi lokasi dari ponsel Ferish. Cepat balik lokasi awal, aku tunggu, kata Vika saat menelepon Ferish lagi. 326. Dalam diam Vika membawa mobilnya dengan Ferish yang duduk di sebelahnya ke rumah sakit. Ada perasaan lega setelah melihat suaminya masih utuh, meski dengan dahi yang benjol. Ke rumah saja sayang, tidak perlu ke rumah sakit gini, kata Ferish begitu melihat mobilnya memasuki portal gerbang rumah sakit. Vika hanya diam dan terus melajukan mobilnya menuju instalasi gawat darurat, di mana Raditya sudah menunggunya, begitu Vika mengiriminya pesan. Urus dia Dit, aku urus administrasi, kata Vika begitu keluar dari mobil dan Raditya sudah ada di depan pintu instalasi gawat darurat mengobrol dengan seseorang. Vika langsung pergi meninggalkan Ferish dan masuk ke dalam rumah sakit. Raditya menatap aneh pada Vika yang terlihat kesal, namun begitu Ferish keluar dari mobil dengan kepala benjol dan luka goresan di dahi, membuat Raditya tertawa. Kerjaan kamu apa sih Rish bisa sampai kayak gini? Harusnya eselon 4 tuh, kan duduk manis di belakang meja, enggak ikut tawuran begini, kelakar Raditya mengulurkan tangan menyambut Ferish. Penampilan Ferish yang masih berseragam, dengan wajah terluka menjadi perhatian orang-orang di ruangan pemeriksaan. Aku dapat ikan paus saat mancing tadi Dit, dan aku harus all out, kan sebagai bagian dari tugasku. Ini bicaranya bukan lokal lagi tapi sudah dunia, dan ternyata menyeret nama ayah di dalamnya. Enggak mungkin aku akan diam saja, kan? Jawab Ferish sambil mengikuti Raditya menemui dokter jaga. Tugas dan kewajiban ya, kata Raditya tersenyum. Jangan bahas masalah ini dengan Vika ya, kalau menyeret ayah. Tahu sendiri, kan dia gimana? Pinta Ferish agar Raditya berjanji padanya. Seorang dokter jaga kemudian meminta Ferish untuk masuk ke salah satu bilik pemeriksaan. Ferish membuka jaketnya, dan ternyata lengannya pun membiru. Ini sakit dok, tapi masih bisa gerak sih, hanya sedikit sakit saja, tapi yang sebelah ini yang saya rada bingung,
kata Ferish menunjukkan lengan kirinya. Dokter Jaga dan Raditya pun melihat lengan kiri Ferish. Memar biru juga nampak di lengan belakang Ferish mendekati ketiak. Ini kamu kena pukul atau gimana sih Rish? Tanya Raditya memegang lebam itu. Enggak ada baku hantam Dit, cumi aku ada di dalam truk yang terguling-guling. Untuk aja enggak ada jurang, dan aku sempat pakai seatbelt. Perlu röntgen ya dokter, biar yakin. Kalau luka kepala ini selama tidak merasa pusing dan mual saya kira aman dok, kata dokter Jaga pada Raditya. Enggak perlu Dit, masa iya patah tulang, kata Ferish ngeyel. Enggak perlu mendebat deh mas, anak kamu masih kecil-kecil masih perlu ayahnya yang sehat, kata Vika ikut bergabung dalam ruang pemeriksaan. Antrik enggak dok, kalau mau cek semua, tanya Vika pada dokter Jaga. Enggak bu, bisa sekarang kok, saya kabari bagian radiologi bu, kata dokter Jaga pada Vika sambil menyimpan stetoskopnya dalam saku dan menuju mejanya lagi. Ferish tersenyum manis ke arah Vika. Dengan jahil dia menarik tangan Vika dengan bantuan Raditya yang menyenggol tubuh Vika agar mendekat ke Ferish. Maaf ya, ini resiko pekerjaanku sayang, kamu kan sudah tahu itu. Bisa sih aku hindari untuk tidak turun lapangan, tapi kamu juga pasti tidak akan suka jika suami kamu tidak bertanggung jawab pada tugasnya, kata Ferish merangkul pinggang Vika dengan hangat. Oke, tapi jangan bahayakan diri kamu gitu. Dari yang aku dengar tadi, kamu nekat naik ke truk selagi truk itu jalan, padahal bisa kan kejar pakai motor seperti yang lain. Dasar mau cari perhatian aja kamu itu, kata Vika kesal. Ferish tersenyum dan mendekatkan kepalanya di tubuh Vika yang berdiri di depannya. Aku refleks aja sayang, karena posisiku yang jauh dari yang lain. Maaf ya, kata Ferish lagi. Vika hanya berdeham dan mengelus kepala Ferish. Tak disangka telapak tangannya terasa lengket dan basah. Vika mengangkat tangannya yang ternyata berwarna merah. Dit, panggil Vika pada Raditya yang ada di depan tirai, karena menyingkir dengan kode yang diberikan Ferish. Raditya pun membuka tirai dan melihat tangan Vika yang berlumuran darah. Pemeriksaan lengkap dokter, kepala juga, seru Raditya pada dokter Jaga. Dua orang perawat kemudian diminta menangani Ferish, karena adanya darah di kepala Ferish. Vika pun menyingkir begitu dua perawat mendekati Ferish. Rambut Ferish pun terpaksa dicukur untuk mengetahui seberapa dalam goresan luka yang ada. Raditya merangkul Vika yang nampak gelisah melihat Ferish yang sedang ditangani dokter. Tenang aja, kalau butuh tindakan lengkap aku yang akan bertindak, biar mereka melakukan tugasnya dulu, kata Raditya yang kebetulan sedang tidak ada pasien. Begitu selesai dicukur nampak luka di kepala Ferish, yang ternyata tidak dalam, hanya goresan, namun masih perlu untuk dijahit. Butuh waktu lama enggak Dit? Tanya Ferish yang masih sadar. Enggak, kenapa? Tanya balik Raditya. Aku harus balik ke kantor, jawab Ferish tenang sambil meringis saat perawat membersihkan lukanya. Telepon dulu deh, aku enggak mau diganggu nanti, kata Raditya sambil memakai sarung tangan. Ferish pun kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon salah satu kasih yang ada di bawah kepemimpinannya. Untuk mengabarkan posisi dan keadaannya yang sedang mendapat penanganan di rumah sakit. Ferish pun menjalani rangkaian pemeriksaan di ruang radiologi, sesuai anjuran Raditya, karena peristiwa yang dia alami di dalam truk yang terguling. Puasa selama 2 jam pun harus Ferish lakukan, untuk pemeriksaan mendeteksi adanya pembekuan darah. Ferish pun dibawa ke ruang perawatan sementara selama dia puasa dan agar Vika bisa lebih bebas dalam menjaganya. Ferish duduk di atas ranjangnya setengah berbaring. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain bermain ponsel dan menatap Vika yang juga rebahan di sofa. Sayang, kalau enggak jemput Al? Tanya Ferish melihat jam sudah jam 1 siang. Enggak, dia akan langsung ikut tryout mas. 1 jam lagi, jadi dia memilih untuk tidak pulang, untuk belajar bersama temannya di perpustakaan. Aku juga bawakan bekal lebih juga pesan makanan untuk diantar ke sekolah, kata Vika menunjukkan layar ponselnya yang baru saja memesan makanan di sebuah rumah makan yang melayani pesan antar. Pesan untuk Al aja, kamu enggak makan. Untuk ke sekolah Al, aku pesan 10 porsi, aku minta bagi dengan temannya dan guru yang menunggu mereka. Kalau aku temani mas puasa, tapi nanti mas harus traktir aku sate kambing di perempatan sana, kata Vika dengan senyum.
Oke, enggak masalah. Full service seperti subuh tadi juga aku masih sanggup, jawab Ferish mengingatkan pagi mereka yang panas. Kamu enggak kasih tahu Mama, kan sayang? Vika berdeham dan menggelengkan kepala, dirinya memang tidak ingin membuat sang mertua khawatir, selama Ferish dalam keadaan baik. 327. Lepas maghrib Ferish sudah berada di rumah, karena kondisinya yang baik dan tidak perlu untuk dirawat inap. Pembersihan luka di kepala bisa dibersihkan di dokter umum, ataupun perawat di klinik manapun tanpa harus ke rumah sakit. Rish, apa yang buat kamu sampai senekat itu? Bahaya untuk diri kamu, Rish. Kamu enggak pikirkan keluarga kamu, anak dan istri kamu jika terjadi apa-apa. Omel Dokter Purba pada sang anak, masih saja berbuat seenaknya sendiri. Ferish terdiam duduk di sofa, mendengar sang mama, yang akhirnya tahu kalau dirinya kecelakaan saat bertugas. Dengan lirih namun tegas Dokter Purba menasehati putra bungsunya itu, agar lain kali Ferish tidak berbuat nekat lagi. Mama, mau menginap atau pulang? Kamar sudah Vika siapkan jika Mama mau istirahat, kata Vika pada sang mertua yang masih duduk berdua dengan Ferish di sofa ruang tengah. Sudah malam ya, Mama pulang sayang. Biar enggak manja suami kamu ini kalau ada Mama di sini, kata Dokter Purba sambil beranjak berdiri. Vika tidak jadi duduk begitu Dokter Purba memilih berpamitan. Nginap juga enggak apa Ma, enggak usah dihiraukan kalau si bungsu mau manja, jawab Vika sambil senyum. Minggu depan saja, kalau kembar sudah sampai, Mama akan menginap, kata Dokter Purba mengelus lengan Vika sambil berjalan membawa dompetnya. Melihat Dokter Purba sudah keluar rumah, sang sopir yang tadinya mengobrol dengan Mono, langsung berdiri dan berpamitan untuk pulang. Mobil pun segera mundur, agar Dokter Purba tidak berjalan jauh. Begitu mobil yang membawa sang mertua keluar dari halaman rumah, Vika segera masuk kembali. Meminta Ferish untuk tidur, dan tidak begadang lagi. Rencana tinggal rencana, begitu Dion Gimun pulang, Ferish tidak jadi tidur, dia keluar kamar lagi dan menemui Dion Gimun di kamarnya. Mau kemana? Tanya Vika mulai kesal. 1 jam saja, ada yang mau bicarakan dengan ayah. Cantik, kata Ferish mencubit hidung Vika yang berpapasan dengannya di tangga. Vika baru saja mengantar susu dan segelas air untuk Alfat. Vika hanya bisa menghela nafasnya dengan keras kepalanya sang suami. Begitu Ferish naik ke kamar Dion Gimun, Vika memilih menunggunya sambil nonton televisi. 1 jam akan terasa lama jika menunggu di kamar, kalau dengan menonton, tidak akan terasa, bahkan hingga larut jika ada makanan. Asteris. Ayah, sapa Ferish mengetuk pintu kamar Dion Gimun. Dion Gimun yang baru selesai mandi, dan akan tidur, saat diperingatkan Vika untuk tidak mengganggu suaminya. Dion Gimun merasa senang, karena justru Ferish yang menemuinya. Ayah tadi akan ke bawah, setelah mandi, tapi baru masuk rumah saja sudah dijegal sama Vika agar tidak ganggu kamu yang tidur, kata Dion Gimun begitu Ferish masuk dalam kamarnya. Ferish mengulum senyum dan membuka pintu balkon kamar Dion Gimun. Dia memilih untuk mengobrol di balkon. Kamu bawa contoh barangnya enggak Rish? Tanya Dion Gimun sambil mengancingkan piyamanya. Ya enggak lah ya, semua disita. Tapi barang itu kontainer dari Cina. Tapi isinya dari Amerika yang sengaja dipindahkan untuk dibawa ke sini. Begitu laporan staf Ferish tadi ya. Karena dokumennya dari Amerika semua. Aneh, kan ya? Asalnya dari mana? Produk yang dibawa juga dari mana? Apalagi muatan mereka yang dari Korea. Ribet banget kesannya tuh, kata Ferish heran. Memang begitu Rish. Itu pengecohan juga. Dokumennya dikeluarkan di Amerika. Dan barang yang menjadi kemasan memang dari Korea, itu dikirim dulu dari Korea untuk ke Amerika, dan diisi. Atau justru dari China mengisinya. Karena lebih dekat, tidak usah diambil pusing rute mereka, jawab Dion Gimun tertawa. Kamu sudah dapat orang yang akan menerima. Sudah ya, masih proses investigasi oleh polisi, jawab Ferish cepat. Kirim ke ayah alamat penerimanya, biar Jakun selidiki, kata Dion Gimun dengan curiga. Kemungkinan anak buahnya yang bekerja sama dengan Mr. D. Ferish pun segera mengirim lokasi penggerebekan yang diberikan anak buahnya pada Dion Gimun. Ferish juga ingin masalah Dion Gimun cepat selesai jika berhasil mengumpulkan informasi tentang Mr. D.
Cia bilang, Harold ada di rumahnya sekarang. Dia melihatnya saat Harold turun dari mobil. Dan Cia berhasil mengikuti anak buahnya, yang ternyata juga tersebar di mana-mana, cerita Dion Gimun pada Farish. Jadi tidak aman, kah ya, kalau bertindak jika mama dan kembar ada di sana? Iya, Cia juga sudah menahan diri di sana. Bahkan orang dalam yang bekerja sama juga didiamkan dulu, kata Dion Gimun dengan raut wajah kesal. Dion Gimun harus menahan emosinya 2 hari lagi. Meski nama-nama orang yang terlibat di dalamnya organisasi The Dark Man, dari anak buahnya sudah diketahui. Oke, ya, Farish janji sama Vika hanya 1 jam. Ini sudah lewat, Farish mau tidur, kata Farish tersenyum dan berdiri. Iya, nanti ayah juga bisa kena ocehannya, jawab Dion Gimun tersenyum. Farish pun segera keluar dari kamar Dion Gimun. Begitu sampai di tangga, Farish melihat lampu ruang tengah yang masih menyala. Farish menuju ruang tengah dan mendekati Vika yang masih asik menonton televisi, dan tertawa sendiri. Pantas saja aku enggak dikejar-kejar disuruh tidur, perawat cantikku masih asik nonton, kata Farish duduk di samping Vika yang tersenyum. Sudah ya, mau tidur sekarang? Tanya Vika mengambil remote untuk mematikan televisi. Farish mengangguk dan berdiri mengulurkan tangan pada Vika. Mereka berdua segera menuju kamar mereka setelah mematikan lampu. Mas, aku besok mau belanja untuk isi kamar tamu yang di sebelah Alfat. Untuk kamar Avi atau Fiza, biar mereka tidur sendiri, kata Vika begitu mereka sudah di dalam kamar, dan berbaring berpelukan di atas ranjang. Boleh, perlu ditemani tidak? Enggak, aku akan ajak Mono sama Big Lastri saja. Tapi aku minta uang, kata Vika yang pada intinya meminta izin untuk menggunakan kartu Farish yang ada padanya. Ambilkan ponselku, aku transfer sekarang, kata Farish sambil menegakkan tubuhnya. Yang di rekening gaji kamu masih kok mas. Aku minta uang itu saja, jelas Vika. Cukup, kamu kalau sudah belanja, kan pasti banyak hilafnya. Vika hanya tersenyum manis dan mengambilkan ponsel Farish yang ada di nakas. Vika tersenyum sendiri melihat nominal yang dikirim Farish ke rekeningnya. Aku telepon anak-anak mau tanya mereka ingin apa untuk kamar mereka, kata Vika merebut ponsel Farish dan menelepon Avi dan Fiza. Farish pun tidak jadi tidur, dan ikut mengobrol dengan kedua putrinya. Embun, ayah kok jadi botak begitu? Tanya Avi protes. Gaya baru sayang, biar irit sampo jadi dicukur rambutnya, jawab Vika yang tidak mau anaknya khawatir dengan keadaan sang ayah. Jam berapa yang akan pesta kostum sayang? Tanya Vika anaknya sibuk merias diri. Ayah kok enggak suka ya, kalian dandan seperti itu? Menor nak, protes Farish pada riasan Avi dan Fiza yang menurutnya tidak pantas untuk usia mereka. Sesekali ya, teman-teman juga dandan begini pasti. Kami enggak mau diolok-olok karena culun sendiri, jawab Avi yang didukung Fiza. Iya, tapi juga enggak setebal itu sayang, warna bibirnya yang soft aja, dusty atau orange. Itu juga, perona pipi jadi kayak badut gitu, kata Vika ikut berkomentar. Avi dan Fiza nampak kecewa, sudah 1 jam mereka merias diri tapi tidak disukai orang tuanya. Minta tolong Oma, nak, pasti Oma mau. Oma, masih sibuk tadi embun, jawab Fiza yang hampir menangis. Vika menghela nafasnya, lalu meminta Fiza untuk tidak menangis dan menghapus lagi make up mereka. Vika kemudian meminta Avi dan Fiza menunjukkan peralatan make up mereka, juga baju yang akan mereka pakai. Vika memberikan panduan pada Avi untuk merias Fiza, dan bergantian dengan warna kelopak mata yang berbeda untuk membedakan. Tatanan rambut juga Vika arahkan pada kedua anaknya. Farish sambil tiduran melihat kedua anaknya yang menuruti perkataan sang bunda. Nah, gitu ayah suka, jadi mirip banget kalian sama Embun, kata Farish memuji penampilan kedua anak gadisnya yang baru. Lihat bedanya dari yang tadi sayang. Sekarang kalian terlihat lebih segar, kan? Kata Vika dengan senyum. Iya, tadi kelihatan tua, meski temanya era tahun 80 nak, kata Farish senang. Avi dan Fiza pun terlihat senang, hasilnya memang terlihat sangat beda. Terima kasih Embun, ayah. Kami siap-siap pergi ya, acaranya 1 jam lagi, jawab Avi dengan senyum senang sebelum menutup teleponnya.
Memang beda ya sayang, kalau orang tua tidak ada di samping anaknya. Jangan sedih ya, kata Farish begitu Vika meletakkan ponsel di atas nakas lagi. Iya mas, semua anak butuh kehadiran kedua orang tuanya, jawab Vika kemudian melesakkan badannya di pelukan Farish. 328. Den Haag, Belanda. Siska sudah bangun pagi sekali, menyiapkan segala keperluannya dan kembar untuk perjalanan jauh. Harold yang merasa Siska tidak ada di sampingnya lagi, terbangun dan mendapati Siska sedang di dapur sendirian, karena kedua asisten rumah mereka belum datang. Pagi sekali kamu bangun Hani, tanya Harold memeluk Siska dan mengecupi leher Siska. Aku harus jadi istri yang baik dan oma yang baik. Dengan menyiapkan sarapan, karena kita akan berpisah, kata Siska dengan semangat. Kalau aku bisa ikut, aku akan ikut kalian, aku tidak mau berpisah sama kamu, meski 1 minggu, Hani, kata Harold bermanja di bahu Siska. Bukan hanya 1 minggu Tuan Dirk tapi selamanya, batin Siska sambil tersenyum jahat, yang tidak terlihat oleh Harold. Jangan begitu, kayak nggak pernah ditinggal saja. Sudah, duduklah, aku buatkan kopi, kata Siska melepaskan tangan Harold dari pinggangnya. Harold pun menurut dan duduk di meja makan, menunggu secangkir kopi sambil menatap Siska yang membelakanginya. Sapaan Afi dan Fiza yang kencang mengejutkan Harold yang ketahuan sedang melihat oma mereka. Opa, mirip ayah deh. Kalau embun lagi masak pasti dilihatin terus, sampai kopinya dingin, lalu minta dibuatkan lagi, kata Afi ceria. Karena kami sama-sama mengagumi istri kami sayang, Opa berharap kalian nanti akan mendapatkan laki-laki yang baik, sayang sama kalian dan mencintai kalian, kata Harold mendoakan Afi dan Fiza tulus. Harold memang tulus menyayangi Siska dan keluarganya. Meski kadang demi uang dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin membuatnya harus sedikit tega untuk menjadi abai. Kalian sudah mandi? Tanya Siska pada kedua cucunya. Sudah Oma, kami sudah siap untuk berangkat pulang, seru Afi kencang. Senang banget yang mau ninggalin Opa, kata Harold pura-pura sedih. Kami senang karena akan pulang Opa, bukan karena meninggalkan Opa, kata Fiza memeluk lengan Harold tanda sayang. Iya Opa, kami juga sedih ninggalin Opa, padahal kami masih kangen dengan Opa, tambah Afi ikut memeluk lengan Harold yang satunya. Harold mengecup kepala Afi dan Fiza bergantian. Salam untuk semua yang di Semarang ya, kata Harold dengan lembut. Sudah, ayo sarapan, Oma mandi dulu ya, dan bersiap, kata Siska setelah melihat jam sudah siang. Harold mengantar Siska dan kembar ke bandara. Saat akan check-in, mereka ditemui oleh Cia. Pagi Tuan dan Nyonya, masih ingat saya? Tanya Cia basa-basi setelah melihat Harold ikut mengantar ke bandara. Kamu yang di Singapura itu ya, salah satu kepercayaan Dion, kata Harold mengingat Cia. Kamu ada di sini, tanya Harold curiga. Iya Tuan, panggil saya Cia. Saya sudah 2 hari di kota ini Tuan. Bos Dion menyuruh saya, kontrol cabang, karena sedang sibuk dengan pabrik farmasinya, jawab Cia sopan. Tuan dan Nyonya mau kemana? Ini si kembar, anak-anak Vika karena lagi liburan, jadi saya ajak ke Semarang, kata Siska ramah. Paman ini orang setianya Opa Dion sayang, jangan takut, kata Harold pada Afi dan Fiza yang bersembunyi di belakangnya dan Siska. Maaf nona-nona kecil, kalau penampilan saya membuat takut. Saya ada di kota ini atas perintah dari Bos Dion, kami juga akan ke Semarang, dengan pesawat Bos Dion, kata Cia menjelaskan siapa dirinya. Penampilan Cia yang gondrong, dengan bekas codet di wajahnya membuatnya memang terlihat sadis, ditambah tato di lengannya. Beneran kamu mau ke Semarang juga, bawa pesawat Dion? Tanya Siska senang. Hani, apa tidak lebih baik aku sama dia, akan lebih aman juga, kan? Jujur aku juga takut bawa 2 gadis kecil ini, kata Siska meminta izin. Bentar aku telepon Dion. Memastikan kalau dia disuruh Dion, kata Harold sambil mengeluarkan ponselnya, melirik pada Cia. Dion Gimun yang masih sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Vika setelah kerja, dengan berdegup mengangkat telepon dari Harold. Dion, sibuk kamu? Tanya Harold begitu Dion Gimun mengangkat panggilannya. Ya, seperti itu,
Ibaratnya aku lagi buka hutan baru untuk aku bercocok tanam, jadi masih repot. Ada apa? Kamu kirim anak buah kamu ke sini dengan pesawat kamu? Tanya Harold dengan keras. Chia yang ada di depan Harold menyebutkan namanya lagi. Iya, namanya Chia. Mereka berangkat dari Singapura. Ada apa? Tanya Dion Gimun pura-pura tidak mengerti. Dia sempat bingung dengan pertanyaan Harold, takut kalau Chia tertangkap. Namun begitu mendengar suara Chia menyebutkan namanya Dion Gimun paham arah pertanyaan Harold. Siska akan ke Semarang, biar dia naik pesawat kamu ya, dan sebagian anak buah kamu, kalau tidak muat biar naik pesawat lain dengan tiket Siska. Siska juga merasa takut kalau pergi sendiri sama anak-anak, bagaimana? Aku kira Siska pergi sama kamu tidak temani mereka. Tidak Dion, aku juga lagi sibuk bangun bisnis lamaku. Oke ya, jika mereka ikut Chia. Ya sudah, biar aku telepon Chia, kata Dion Gimun seolah-olah berat hati. Chia menerima telepon Dion Gimun yang, dan pengeras suaranya dia nyalakan agar Harold dan Siska mendengar. Dengan lantang Dion Gimun menyuruh Chia menjaga kedua cucunya dan oma mereka. Dion Gimun juga menyuruh mereka untuk langsung ke Semarang saja, tidak perlu ke Singapura. Bos, Nona kecil takut dengan kami, kata Chia dengan senyum. Dion Gimun beralih ke panggilan video untuk berbicara pada Avi dan Visa. Hai gadis kecil opa, biasanya pemberani. Om Chia teman opa, ayah juga kenal, mereka bekerja dengan opa sayang. Jadi ikutlah dengannya, naik pesawat opa. Opa tunggu di rumah Embun ya, kata Dion Gimun memberi penjelasan pada Avi dan Visa. Siska dan kembar pun berpamitan pada Harold. Chia dan dua anak buahnya membawakan barang-barang mereka. Silakan Nyonya, pesawat sudah menunggu di hanggar, kita terbang bersama Fergie, kata Chia mempersilakan Siska dan kembar untuk masuk duluan. Chia harus basa-basi dengan Harold dulu, karena Harold berpesan lagi untuk menjaga Siska dan kembar. Siska menggandeng tangan Visa dan Avi yang menggendong tas mereka. Mereka pun melewati jalur khusus untuk pesawat non-komersil. Sebuah pesawat kecil dengan bendera merah putih dan ekor batik, menunggu mereka. Itu pesawatnya Nyonya, Nona, mari, ajak Chia dengan sopan, mengawal 3 orang penting bagi keluarga besar Noah. Pesawat opa baru ya om, yang biasa opa pakai enggak ini? Tanya Avi yang ingat dengan pesawat yang terakhir dibawa Dion Gimun bersama Farish dan Alfat beberapa bulan lalu. Enggak Nona, yang ini memang jarang dipakai, karena yang biasanya sedang dalam perawatan rutin, jawab Chia dengan sabar. Ada nama kita Vi, nama kakak dan nama Embun juga, seru Avi dengan senyum lebar, melihat ke badan pesawat yang terukir nama mereka, Alfat dan sang bunda di samping sebuah huruf A besar. Visa pun menoleh ke badan pesawat dan tersenyum juga. Mereka serasa menaiki pesawat mereka sendiri. Karena opa kalian, membeli pesawat ini untuk kalian, keluarganya tersayang, jawab Siska membetulkan topi Avi yang hampir terbang karena angin. Kenapa nama tidak ada? Tanya Visa heran. Nama ayah Farish ada di samping Nona, bersama nama Nyonya besar, yang sama-sama berawalan huruf F, jawab Chia sambil senyum. Benarkah? Seru Avi tidak percaya. Mau lihat om? Mau lihat, kata Visa mencoba turun tangga lagi. Mau tak mau Chia mengantar dua gadis kecil Vika dan Farish untuk melihat sisi lain dari pesawat. Avi dan Visa berseru takjub, dengan sisi lainnya, sebuah huruf F memang terukir cantik seperti huruf A yang tadi mereka lihat. Oma, benar Oma, ada nama ayah dan Oma di sisi sini, kata Avi senang menunjuk ke bawah jendela di sampingnya. Siska tersenyum senang, Dion Gimun memang tidak berubah. Rona merah muncul di pipi Siska. Setelah mendapat lampu hijau dari menara, pesawat mulai berjalan dan tinggal landas. Dua pramugari yang sengaja dibawa, khusus dipesan untuk membuat Siska dan kembar nyaman. Mereka diarahkan untuk duduk di kursi santai yang lengkap dengan semua fasilitasnya. Chia dan anak buahnya berada di deretan belakang, mengawasi dan menjaga jantung hati Noah. Mereka berangkat saat matahari belum terlalu tinggi, dan mereka akan sampai di Semarang saat pagi hari. 329. Dion Gimun sampai di rumah Vika dengan senang gembira, karena Chia mengabarkan sudah berhasil membawa Siska dan kembar keluar dari Den Haag dan mereka sudah terbang di langit Dubai. Sayang, teriak Dion Gimun begitu masuk rumah.
dengan jas diletakkan di lengan kiri dan membawa dompet kulit berisi semua alat komunikasinya. Vika yang sedang menemani Alaf belajar di ruang kerja Farish, dan Farish juga sedang bekerja, ikut berteriak menjawab Dion Gi-moon. Mendengar jawaban Vika yang ada di ruang kerja, Dion Gi-moon segera bergabung dengan mereka dengan langkah lebarnya. "Ada apa ya? Happy banget?" tanya Vika penasaran. "Iya ayah, bahagia banget," jawab Dion Gi-moon memeluk Vika dengan eratnya. Alfat dan Farish hanya melihat dengan senyum, saat Vika hampir sesak nafas dipeluk Dion Gi-moon. "Opa, embun sesak nafas itu," seru Alfat sambil tertawa. Dion Gi-moon baru melepaskan Vika dan mengecup dalam-dalam kening Vika setelah Alfat berteriak dan menggoyang ke meja Dion Gi-moon. "Maaf sayang, ayah terlalu bahagia," kata Dion Gi-moon tidak mau berterus terang tentang kebahagiaannya. Iya, Vika ikut senang kalau ayah senang. Tapi ada yang mau Vika minta kalau ayah sedang senang. "Apapun yang kamu minta sayang. Tapi bisa tinggalkan ayah sama suami kamu sebentar." Vika menatap penuh tanya pada Dion Gi-moon kemudian beralih ke Farish. "Urusan kerjaan sayang, bukan apa-apa," kata Dion Gi-moon lagi, dengan senyum. Vika mencebikkan bibirnya, kemudian melihat tugas Alfat. "Sudah selesai belum sayang?" tanya Vika pada Alfta sambil membuka lembaran kertas jawaban yang sudah Alfat kerjakan. "Sedikit lagi bun, kita pindah kamar Al aja yuk bun, Al sudah tidak perlu internet lagi," kata Alfat, mengemasi bukunya. Anak kecil mengalah sama orang besar," ledek Vika pada Dion Gi-moon dan Farish. Vika membawakan tas Alfat, sedang Alfat membawa tugas-tugasnya menuju kamar Alfat. "Ayah, ingat ya, apapun yang Vika minta," kata Vika mengingatkan, kemudian merangkul Alfat untuk keluar dari ruang kerja. Dion Gi-moon hanya tersenyum dan mengangguk, lalu duduk di kursi kerja, di depan Farish, yang masih sibuk dengan pekerjaannya. "Bentar ya, Farish rapikan laporan dulu," kata Farish menatap layar laptop di depannya. Dion Gi-moon menunggu dengan sabar, sambil melihat foto-foto yang dikirimkan Chia tentang situasi di dalam pesawat, terutama keceriaan Avi dan Fiza yang sepanjang perjalanan tidak mau tidur, tapi sibuk main game dan makan. Foto yang dikirimkan Chia hampir semua memperlihatkan Avi dan Fiza yang tidak berhenti mengunyah. Entah itu snack kering, makanan berat, buah dan kue. "Jadi bagaimana ya?" tanya Farish sambil melepas kacamatanya menatap Dion Gi-moon. "Mereka sudah di Dubai, 1 jam yang lalu," kata Dion Gi-moon menatap benda hitam dari kulit yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. "Ayah sudah persiapkan juga orang-orang untuk menggerebek ke peternakan domba di New England, dan dokumen yang akan Mark sebar di situs organisasi. Begitu Siska dan anak-anak masuk rumah ini, saat itu juga mereka akan bergerak," kata Dion Gi-moon menjelaskan rencana membuka rahasia Mr. T yang tak lain adalah Herald, di semua organisasi hitam di dunia. "Secepat itu ya?" tanya Farish tidak percaya. "Iya Rish, kami tidak akan buang waktu barang sedetik dengan percuma. Untuk itu kami selalu berada di depan dari yang lain," jawab Dion Gi-moon dengan bangga. "Kalau begitu ayah tidak perlu lagi ke Amerika, kan, kalau sudah ada yang handle di sana." "Tidak Rish, ayah masih harus ke sana. Ayah ingin bertemu langsung dengan Herald. Ayah ingin tahu apa yang buat dia abai dengan semua kecelakaan yang kamu dan Vika alami, padahal dia tahu itu akan terjadi. Kenapa dia tidak mencegah atau memperingatkan? Kalau yang terjadi pada ayah, oke, ayah bisa terima, karena masalah utama ada sama ayah. Tapi kalau pada kalian, ayah tidak bisa terima itu." Dion Gi-moon berbicara dengan amarah yang tak terbendung lagi. Matanya merah dan melotot pada Farish, juga tangan yang terkepal. "Tapi ya, bahaya untuk ayah, kalau pergi ke sana, sedang kita sama-sama tahu kalau kekuatan mereka besar dan ada di mana-mana, bahkan kita tidak tahu siapa saja yang ada menjadi pengikutnya," kata Farish khawatir. "Tenang saja Rish, enggak akan terjadi apa-apa," jawab Dion Gi-moon penuh percaya diri. Farish mengulum senyum dan melipat tangan bersandar di kursinya. "Yang soal paket ke sini itu, ayah sudah dapat orangnya. Belum di tangan, tapi sudah dapat identitas orangnya, dan sudah Jakun berikan pada aparat." "Jakun sudah malas juga mengurusi pengkhianat," jawab Dion Gi-moon santai. "Pegang dulu ya, biar tahu, ada berapa banyak yang menjadi kelompoknya,"
jangan langsung ke aparat, menurut Farish sih begitu. Untuk mengukur kekuatan mereka juga ya. Dion Gimun terdiam sejenak, dia menimbang-nimbang pemikiran Farish. Coba kita pikir gini ya. Mereka bisa sehalus itu bergerak tanpa jejak selama bertahun-tahun, kekuatan mereka pasti besar ya. Dan modal mereka bisa besar, dan dia pintar, yang direkrut anak-anak muda yang masih labil, dengan keegoisan yang tinggi, jadi mudah untuk dihasut dan dipengaruhi. Iya, soal itu kamu benar, anak buruku dan anak angkat Oscar itu contoh yang kulita. Mereka masih muda dan berhasrat tinggi untuk diakui, jadi salah langkah mereka. Mereka mencari perhatian dunia, untuk diakui. Dan terbukti, kan ya? Mereka menculik orang-orang tua yang tidak mendukung mereka, supaya apa? Supaya mereka diakui ada, dan didengarkan pendapat mereka. Dan mereka berhasil bawa ayah masuk lagi, meski tidak terlibat langsung, kata Farish dengan pandangan pribadinya. Jiwa muda itu menggebu ya. Tidak mau diatur terus-menerus, tapi juga tidak mau diabaikan. Dion Gimun tersenyum tipis, pemikiran Farish memang benar. Ribut-ribut organisasi sampai penculikan, hanya untuk meminta para orang tua kembali untuk mendukung mereka. Oke, ayah akan selidiki lagi, sebelum ayah berangkat. Iya, itu lebih baik ya. Tapi Farish benar-benar enggak setuju ayah pergi, kata Farish lagi. Tenang saja nak, ayah yakin semua aman terkendali. Ayah masih punya banyak orang yang setia pada ayah. Ayah juga akan ajak Oscar dan Bonnie, mereka belum tahu masalah ini. Kalau tahu mereka pasti akan murka juga, kata Dion Gimun sambil tersenyum dan beranjak berdiri dari duduknya. Soal Vika tadi dia mau minta apa sama ayah Rish? Aneh banget, tanya Dion Gimun menoleh sebelum keluar dari ruang kerja. Farish menggeleng dan mengerucutkan bibirnya. Enggak bilang apa-apa sih ya dari tadi, kata Farish setelah mengingat kejadian seharian ini bersama Vika. Ya sudah, ayah ke kamar dulu, mau berkemas, kata Dion Gimun berjalan keluar. Ayah berkemas, mau kemana? Tanya Farish heran. Pulang ke rumah ayah dulu, kalau tidak pinjam apartemen kamu itu, enggak mungkin ayah di sini, sedang Siska akan ke sini. Ayah masih normal Rish, seru Dion Gimun mengiba. Farish tersenyum pun tersenyum manis, kemudian keluar dari balik kursinya. Farish mengejar Dion Gimun dan segera merangkul Dion Gimun begitu dekat. Mama Siska, kan kecewa sama Dedi, jadi kejar lagi aja ya. Pasti mama butuh sandaran, dan teman cerita, kata Farish memainkan alisnya. Kalau memang benar begitu, ayah mau jual mahal dulu, jika mama kamu butuh pasti cari ayah kan. Selama ini ayah yang ngejar-ngejar dia. Gantian dulu, biar tahu rasanya diabaikan. Kata Vika, ayah sudah berhasil lagi, kan buat mama luluh. Masih mau dikejar lagi? Tanya Farish dengan menggoda Dion Gimun. Sudahlah, ayah berkemas dulu. Intinya ayah mau dia merasakan yang ayah rasakan selama ini. Dion Gimun merasa malu dan melepaskan tangan Farish dari bahunya begitu akan naik tangga. Enggak baik balas dendam ayah. Nanti nyesel lo, kata Farish lalu tertawa. Farish tidak suka jika untuk mendapatkan cinta seseorang harus dilakukan dengan membalas perbuatannya pada dirinya dalam artian menguji perasaan. Tapi Farish akan terus mengejarnya sampai dapat. Katanya cinta tidak pernah terlambat Rish, jawab Dion Gimun sambil tersenyum. Farish tertawa lebar dengan jawaban Dion Gimun, yang mengutip kata-katanya pada Vika. Farish menyusul Vika untuk ke kamar Alfat, menemani Alfat untuk belajar. Farish menyadari, Alfat makin semangat belajar jika ada temannya. Karena menurut Vika, Alfat jadi terpacu untuk menunjukkan kemampuannya jika ada yang menyemangati dan membantunya mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi dalam belajar, dan mengerjakan soal. Alfat juga akan lebih mudah menghafal apa yang dia pelajari jika suasana belajarnya membuatnya nyaman. Dengan menciptakan momen indah yang berbekas di otak, setiap hafalan yang susah untuk diingat akan mudah diingat jika teringat dengan suasana saat belajar hal itu. Itulah kenapa Vika selalu mengajak Alfat berpindah-pindah untuk belajar, jika membahas hal baru. Saat siang, sepulang sekolah, Vika menyuruh Alfat mengerjakan tugas rumahnya, atau sekedar mengulangi yang diajarkan sang guru, sambil menemani Vika membuat makanan,
atau apapun yang sedang Vika lakukan saat itu. Jika tidak les, Alphard akan diajak ke taman untuk membaca bersama, dan malamnya mempersiapkan pelajaran untuk esok, atau mengulangi pelajaran yang belum Alphard mengerti. Belum selesai, tanya Farish masuk ke kamar Alphard, lalu mengambil gitarnya yang sekarang menjadi milik Alphard ke tempat tidur. Belum ya, masih ada satu bahasan subtema lagi, jawab Alphard sedih. Ayah mau ajak embun tidur, tanya Alphard khawatir, karena sejak Vika kembali Farish jadi jarang masuk kamarnya menemani belajar, karena lebih memilih bekerja di ruang kerjanya. Jawab Farish menggeleng kepala, sambil memutar tuning senar gitar. Farish kemudian menggenjreng gitar tuanya. Vika dan Alphard menoleh pada Farish, karena genjrengan gitar yang terdengar. Farish sudah bersandar di besi ranjang dan fokus pada gitarnya, dirinya tidak peduli dengan tatapan anak dan istrinya. Farish berdeham dan mulai memetik senar-senar dari nilon pada gitarnya. Intro lagu romantis dari penyanyi pria jebolan ajang pencari bakat di Indonesia menjadi pilihannya. CMDMG. Sekali lagi Farish memainkan intronya, dan berdeham, membuat Vika dan Alphard menatapnya lagi. 3 jari Farish menekan senar gitar. Jari telunjuk ada di deret senar kedua dari bawah di kotak pertama dari ujung gitar. Jari tengah menekan senar keempat di kotak kedua, dan jari manis di senar kelima kotak ketiga. Farish menggenjreng gitarnya dan bernyanyi. Waktu pertama kali, kulihat dirimu hadir, rasa hati ini, menginginkan dirimu. Alphard tersenyum dan bertepuk tangan. Lanjut ya, seru Alphard senang. Vika tersenyum manis, dengan pipi merona karena tatapan Farish padanya. Tangan Vika mengacak rambut Alphard saat Alphard juga melihat kepadanya. Farish pun melanjutkan memetik gitarnya, melanjutkan bernyanyi dari sepenggal lagu berjudul Cinta Luar Biasa. Alphard belajar sambil diiringi petikan lagu romantis dari sang ayah. Kamu enggak terganggu ayah di sini malah nyanyi? Tanya Vika tidak ingin fokus Alphard terpecah. Enggak bun, Al jadi mudah menghafal, jawab Alphard dengan senyum. Ayah, 2 lagu lagi ya, pinta Alphard pada Farish. Apa lagi dong? Tanya Farish menatap Alphard. Alphard kemudian menyanyikan sepenggal lagu, berjudul Surat Cinta untuk Starla. Farish pun mencoba menerka kunci gitar dari lagu yang dinyanyikan Alphard, sambil memetik senar berulang-ulang untuk dapat kunci yang pas. Dan Farish berhasil mendapatkan chord lagu milik Virgoon. Vika pun beranjak dari duduknya di sebelah Alphard, berpindah ke ranjang di sebelah Farish sambil ikut bernyanyi. Farish menegakkan tubuhnya dan mendekat pada Vika. Tangan Vika merangkul bahu Farish dan mereka bernyanyi bersama untuk Alphard. Alphard tersenyum senang, dan berhenti sejenak melihat duet kedua orang tuanya. 330. Mendengar suara ramai dari kamar Alphard, dengan suara gitar dan Vika yang bernyanyi kencang. Dion Gimun tertarik untuk melihat. Dirinya ikut senang melihat keromantisan dan keakraban yang dijalin Farish dengan keluarga kecilnya. Dion Gimun kembali ke kamarnya dan mengambil ponsel untuk merekam momen indah itu, untuk menambah koleksi video Dion Gimun, tentang keluarga yang dia banggakan. Opa, ayo ikut nyanyi juga, seru Alphard melihat Dion Gimun yang berdiri di pintu. Alphard kemudian menarik Dion Gimun untuk masuk. Opa enggak bisa nyanyi sayang, jawab Dion Gimun mengelak. Jangan bohong deh Opa sering nyanyi, kan sambil mandi, kata Alphard sambil tersenyum. Kalau untuk ayah, pasti suka lagu ini, kata Farish kemudian memetik intro dari sebuah lawas dari Deep Purple berjudul Soldier of Fortune. Aku tahu lagu ini mas, tapi enggak paham banget sih, kata Vika mengenali lagu yang dibawakan Farish meski baru 4 bait pertama. Lagu cinta dan perang, Soldier Fortune juga diartikan tentara bayaran, iya kan? Iya, kalau diartikan dalam kamus sayang. Tapi ada banyak asumsi sih kalau dengar lagu ini, jawab Dion Gimun. Dion Gimun kemudian mulai bernyanyi lagu yang sangat familiar di telinganya. Dion Gimun menyanyikan lagu itu dengan mengingat kerinduannya pada Siska. Farish terus mengiringi Dion Gimun bernyanyi dengan gitarnya. Cara Dion Gimun bernyanyi dengan penghayatan yang berbeda, membuat tafsir berbeda. Vika juga menjadi memiliki pemahaman yang beda lagi. Begitu beda yang menyanyikan beda lagi ya. Karena di lirik juga tidak dijelaskan gamblang, meski disebutkan sebuah profesi juga,
Tap menurut Vika itu perumpamaan saja, kata Vika begitu Dion Gimun menyelesaikan lagunya. Dion Gimun hanya tersenyum menanggapi penilaian Vika, karena dirinya juga punya tafsir sendiri. Kayaknya seru ya, kita buat ruang karaoke, kata Farish melihat pada Vika. Iya, bisa buat lepas penat di rumah mas, jawab Vika setuju. Al selalu ingin bisa main musik ya, seru Alfat tidak mau kalah. Kita buat di atas saja ya, di tempat jemuran itu. Buat ruangan kedap suara dulu, biar enggak diprotes tetangga, kata Farish semangat. Tapi Al ingin bisa main alat musik apa, pelajari dulu gitar ini. Yang mudah dulu, saran Farish pada Alfat. Drum ya, jawab Alfat sambil nyengir menyebutkan keinginannya. Vika sudah meremut mendengar kata drum, dia sudah membayangkan harganya yang selangit, makan tempat dan berisik. Farish sadar Vika pasti bereaksi aneh. Farish mengulum senyum dan mengelus punggung Vika. Les dulu sayang, nanti opa belikan drum, kalau sudah buat ruangan kedap suara, kata Dion Gimun tersenyum pada Alfat. Tidak dalam 1 tahun ini tapi, sekarang fokus dulu sama ujian sekolah, kata Vika dengan tegas, tak terbantahkan. Nah, itu ayah setuju dengan syaratnya. Tahun depan, jika bisa masuk SMA unggulan, kata Farish menambahkan. Alfat menoleh pada Dion Gimun meminta pembelaan, tapi Dion Gimun tersenyum dengan melirik ke arah Farish dan Vika. Tangan Dion Gimun yang terangkat menjadi tanda Dion Gimun harus menuruti syarat Farish dan Vika. Iya deh, tapi sehari setelah pengumuman diterima, Al langsung daftar les drum ya bun, pinta Alfat dengan penuh harap. Iya, setelah terima pengumuman bunda langsung antar, jawab Vika keras. Dion Gimun membelai kepala Alfat dengan lembut, pasti bisa, opa yakin dengan kamu. Sudah malam, sekarang tidur. Besok oma dan adik-adik kamu sampai, jadi simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan mereka besok, kata Vika sambil beranjak dari ranjang Alfat. Iya, opa juga lanjut berkemas, kata Dion Gimun keluar dari kamar Alfat. Malam opa, terima kasih, kata Alfat dengan senyum. Dion Gimun menoleh sebentar dan melangkahkan kaki melewati pintu kamar Alfat. Cepat tidur ya, jangan begadang, kata Vika mengecup kepala Alfat. Vika kemudian mengejar Dion Gimun ke kamarnya. Ayah, seru Vika berjalan begitu keluar kamar Alfat. Dion Gimun menoleh dan menunggu Vika, tangannya terulur untuk disambut Vika. Ada apa? Tanya Dion Gimun merangkul Vika. Marah? Ayah manjakan Fatih. Enggak. Selama ayah juga mendukung cara kami didik cucu-cucu ayah, jawab Vika sambil senyum. Ayah, mau tinggal di mana? Apartemen kamu saja ya, kalau ke rumah ayah, dipikir-pikir, ada sesi, saja. Jadi ayah sendiri aja, jawab Dion Gimun senyum. Enggak perlu bawa barang sebanyak ini juga, kan? Tanya Vika melihat koper besar Dion Gimun. Koper ini, untuk ayah ke Amerika sayang, sekalian berkemas. Dalam waktu dekat ayah akan ke Amerika. Hanya belum tahu kapannya, nunggu pemberitahuan Mark. Kalau dibawa ke apartemen dikit aja. Iya, ayah akan sering ke sini juga, kan? Setidaknya sarapan atau makan malam, pinta Vika dengan lembut. Iya sayang, ayah juga enggak mau kehilangan momen dengan Avi dan Fiza selama mereka di sini. Karena ayah sudah kehilangan 7 tahun sama mereka, jawab Dion Gimun lembut. Tadi kamu mau minta apa sayang? Mobil, jawab Vika cepat. Dion Gimun mengerutkan keningnya tidak percaya. Mobil listrik ya, untuk antar jemput Alfat. Mobil Mas Farish itu gede banget. Agak ribet kalau diputar. Vika belum terbiasa, memang sudah rilis di sini. Atau mau cari yang Eropa, seperti milik mama kamu. Vika menggelengkan kepalanya. Vika dengar kabar tadi, akan segera rilis ya. Pesan dulu, kalau ambil yang impor, mahal biayanya. Harus mobil listrik, enggak city car yang sudah ada dulu. Enggak yang biasa kan sudah ada. Mobil Vika dari Oma Leni masih ada. Tapi, kan ada di rumah bapak, jangan diingat-ingat yang itu. Nih, cari saja, besok ayah pesan, minta dikirim ke sini, kata Dion Gimun memberikan ponselnya setelah membuka laman pencarian mobil. Yang listrik aja ya, lebih ringan rasanya, jawab Vika mengembalikan ponsel Dion Gimun. Jadi menunggu dulu, sampai rilis di sini,
Iya, jawab Vika mantap. Dion Gimun pun mengangguk pasrah, menuruti kemauan sang anak yang sangat jarang meminta padanya. Terima kasih ya. Vika ke kamar ya. Malam, pamit Vika mengecup pipi Dion Gimun lembut. Vika kemudian keluar dari kamar Dion Gimun dan menutup pintunya. Anak aneh, mau dibelikan yang sudah ada malah pilih menunggu, gumam Dion Gimun sendiri, begitu pintu kamarnya tertutup. Den Haag, Belanda. Harold belum menyadari kalau Siska sudah mengetahui rahasianya, karena dia belum sadar jika kotak kayu penyimpanannya sudah dibuka oleh Siska. Harold masih bersenandung senang di rumah, menunggu jemputan anak buahnya sambil menonton televisi. Dering ponselnya di atas meja, dan ketukan di pintu terdengar bersamaan. Harold berteriak memanggil asisten rumahnya, sambil mengangkat telepon anak buahnya. Mister, 10 paket kita di Indonesia, tertangkap lagi. Kali ini menantu kesayangan Dion, yang turun tangan. Bahkan anak buah kita yang ada dalam kelompok Dion sudah tertangkap mereka, kata pria di telepon. Harold langsung mengumpat kesal. Farish, anak itu, aku lupa anak itu sangat jeli. Bagaimana kalian bisa begitu ceroboh? Dalam 1 minggu aku sudah rugi banyak. Maaf mister, kami sudah berusaha menyembunyikan, bahkan biar tidak mencolok. Sengaja kami pisahkan isi dari 1 kontainer itu dalam 3 truk yang berbeda. Jam berangkatnya pun beda, tapi sang anak buah tidak meneruskan penjelasannya. Alasan saja, jadi semua sudah disita sekarang. Seru Harold marah. Harold menendang meja kaca hingga pecah saat terdengar kata iya dari sang anak buah. Harold murka, dia mengalami banyak kerugian. 2 pengirimannya berhasil digagalkan petugas. Selidiki, bagaimana informasi bisa bocor. Periksa semua komunikasi yang dilakukan orang-orang yang tahu paket ini. Kalau sampai ada pengkhianat, siap-siap, anak cucunya akan aku habisi, teriak Harold pada ditelepon, kemudian menutup ponsel lipatnya dengan kasar. Harold duduk di sofa dengan kesal. Keuntungan ratusan juta dolar hilang sudah. Bahkan modalnya pun hilang. Farish, kenapa kamu harus jadi kesayangan Dion Gimun? Kamu akan jadi kaya jika ikut aku, gumam Harold sendiri di ruang tamu dengan meja kaca yang berhamburan pecahannya. Seorang asisten rumah yang masih ada, tidak berani mendekat jika Harold sudah marah. Memilih untuk menyingkir dan meninggalkan Harold. Bersambung.